Energi pedang Ling Tianhou tiada taranya. Saat itu muncul, energi pedang memenuhi langit dan bumi. Itu keluar seperti sambaran petir dan memasuki pusaran. Ia mengejar leluhur keluarga Huan. Pusaran itu segera runtuh saat energi pedang memasukinya, lalu leluhur keluarga Huan mengeluarkan erangan teredam. Pada saat ini, di dalam rumah keluarga Huan di planet Seribu Ilusi yang jauh, leluhur keluarga Huan sedang duduk di sebuah ruangan dengan pusaran besar di hadapannya. Pusaran itu tampak menjadi padat dan kemudian pecah sedikit demi sedikit. Pada saat itu benar-benar hancur, cahaya putih menyelimuti Liu Mei dan membawanya kembali melalui pusaran. Setelah memasuki ruangan, lampu membuat Liu Mei ke samping karena tidak punya waktu untuk mempedulikannya saat ini. Ada jejak kecemasan yang datang dari cahaya saat cahaya itu dengan cepat mengalir kembali ke tubuh leluhur keluarga Huan. Nenek moyang keluarga Huan tiba-tiba membuka matanya, memperlihatkan sedikit kengerian di dalam diri mereka. Tanpa ragu-ragu, dia mengangkat tangan kanannya, tanpa ampun membantingnya ke pusaran, dan dengan lembut berkata, "Hancur." Sebelumnya, jiwa asalnya telah meninggalkan tubuhnya dan menggunakan mantra untuk melintasi ruang angkasa. Awalnya dia sama sekali tidak peduli dengan Wang Lin. Ketika dia menghentikan serangan Wang Lin, dia bermaksud mengambil nyawa Wang Lin. Namun, ketika dia menghentikan jari itu, dia dengan jelas merasakan kekuatannya memasuki jiwa asal Wang Lin, tapi itu hancur. Dia hanya bisa menyakiti Wang Lin dan tidak membunuhnya. Ini mengejutkannya, dan saat berikutnya, dia melihat boneka penjaga langit. Kultivasi panggung Yin dan Yang dari boneka tersebut sangat mengejutkan leluhur keluarga Huan. Dia tahu bahwa dia berada dalam kondisi yang sangat lemah dan kultivasinya telah turun ke tahap Yin dan Yang. Meskipun dia tahu bahwa dia bisa menang melawan boneka itu, melawannya akan menyebabkan kultivasinya turun sekali lagi. Selain itu, jiwa asal Wang Lin jelas sangat aneh, yang membuatnya khawatir. Jika kultivasinya tidak turun, dia tidak akan khawatir sama sekali dan akan langsung membunuh Wang Lin. Meski begitu, dia tidak mengindahkan kata-kata dingin Wang Lin. Bahkan jika Wang Lin memiliki boneka penjaga langit, dia juga memiliki cadangannya sendiri. Inilah sebabnya dia membawa Liu Mei dan segera pergi setelah meninggalkan beberapa kata-kata jahat. Liu Mei adalah seseorang yang telah menghabiskan banyak usahanya. Selain karena ucapannya ke publik, ada juga alasan pribadi. Dia tidak akan membiarkan siapapun membunuhnya sebelum dia mencapai langkah kedua. Namun, leluhur keluarga Huan tidak pernah menyangka bahwa Wang Lin akan mengirimkan sinar energi pedang. Pada awalnya, dia tidak menganggapnya sebagai ancaman, tetapi ketika itu mendekat, energi pedang justru menyebabkan pusaran jiwa asalnya runtuh. Ini sangat mengejutkan hatinya dan membuatnya terkesiap. Jika itu hanya pusaran yang pecah, itu akan baik-baik saja, tetapi energi pedang tidak rusak sama sekali, dan itu menyerang langsung ke jiwa aslinya. Kekuatan energi pedang ini membuat kulit kepala leluhur keluarga Huan mati rasa. Ketika dia merasakan kekuatannya, samar-samar dia merasakan kekuatan seorang kultivator pembersih nirwana. Aura menakutkan ini membuatnya merasa terperanjat di dalam hatinya. Dia tidak berani menghadapinya dan lari dengan panik. Dia menggunakan kecepatan tercepat yang bisa digunakan oleh jiwa asal dan membawa Liu Mei kembali melalui pusaran. Kemudian dia segera kembali ke tubuhnya dan mencoba menghancurkan pusaran tersebut sepenuhnya sehingga energi pedang tersebut terjebak di dalam kehampaan. Saat ini, pusaran itu benar-benar runtuh menjadi butiran debu. Nenek moyang keluarga Huan menghela nafas lega, namun ekspresinya segera berubah dan dia mengutuk dalam hatinya. Dia tiba-tiba bangkit, meraih Liu Mei, dan segera mundur. Sinar cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari pusaran pada saat keruntuhannya. Pada saat itu muncul, sinar energi pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang rahasia. Sebuah ledakan yang mengejutkan seluruh planet tiba-tiba bergema di seluruh daratan. Ruang rahasia keluarga Huan meledak karena tekanan energi pedang dan menciptakan gelombang kejut. Gelombang kejut meruntuhkan bangunan-bangunan yang dilaluinya dan menimbulkan badai debu. Nenek moyang keluarga Huan keluar dari debu. Dia kaget dan menyesal saat dia meraih Liu Mei dan melarikan diri. Sialan, bagaimana mungkin junior yang mengenal Liu Mei itu memiliki sinar energi pedang seperti ini? Senior pembersih nirvana gila macam apa yang akan memberikan energi pedang seperti ini kepada junior pada langkah pertama? Ini benar-benar penindasan. Leluhur keluarga Huan mengutuk dalam hatinya. Bukannya dia tidak bisa menahannya, tapi dia dalam kondisi lemah dan kultivasinya telah menurun. Dia takut kultivasinya akan menjadi lebih tidak stabil jika dia mencoba menahan energi pedang itu.
Setelah ruang rahasia runtuh, energi pedang keluar dan langsung menuju leluhur keluarga Huan. Energi pedang ini mengandung wilayah tirani Ling Tianhou. Pada saat ini, seolah-olah seluruh langit dan bumi dipenuhi aura tirani ini. Energi pedang semakin kuat, hampir mencapai puncak kekuatannya. Saat energi pedang muncul, seluruh dunia sepertinya berhenti. Jeda ini membuat waktu seolah berhenti total. Awan berubah dan angin pun berbalik. Ini menciptakan pemandangan langka di mana awan tampak seperti air pasang surut. Semua kultivator kuat di planet 1000 ilusi merasakan energi pedang ini, dan langit tiba-tiba menjadi gelap. Saat energi pedang muncul, langit dan bumi dipenuhi dengan energi pedang. Domain yang berasal dari energi pedang terlalu sombong. Seolah-olah setiap mantra lain di dunia harus memberi jalan padanya dan tidak bisa mencuri momentumnya. Tirani semacam ini adalah kekuatan surga. Energi pedang terbang melintasi langit dalam sinar cahaya terang. Ia berubah menjadi titik paling tajam di dunia saat ia mengejar leluhur keluarga Huan. Energi pedang itu terlalu cepat. Anda bisa menghindar, Anda bisa melarikan diri, tetapi domain energi pedang akan menjadi lebih kuat. Domain tirani menjadi semakin kuat jika Anda semakin lemah. Ekspresi leluhur keluarga Huan muram saat dia melemparkan Liu Mei ke belakang. Tangannya membentuk segel dan muncul kilatan cahaya putih. Daonya adalah 10.000 ilusi dao tanpa identitas. Itu juga bisa membuat segala sesuatu di dunia ini menjadi ilusi, tapi di tangannya, itu bahkan lebih istimewa. Cahaya putih bersinar terang di jarinya saat niat daonya meningkat pesat. Nenek moyang keluarga Huan mengaktifkan semua energi asal di dalam tubuhnya untuk berkumpul di jarinya dan kemudian tanpa ampun menunjuk ke depan. Semburan cahaya putih keluar dan bertabrakan dengan energi pedang Ling Tianhou. Sebuah ledakan yang menghancurkan bumi menyebar ke seluruh planet 1000 ilusi. Cahaya putih menghilang dan energi pedang keluar. Ia bergerak seperti kilat saat memasuki tubuh leluhur keluarga Huan melalui jarinya. Tubuh leluhur keluarga Huan bergetar dan ekspresinya langsung menjadi pucat. Kengerian di matanya menjadi semakin kuat, dan sekarang dia memikirkan apa yang dikatakan juniornya sebelumnya. Kamu selamatkan dia dan keluarga Huan akan musnah. Sebelumnya, dia benar-benar mengabaikan kata-kata itu, tapi sekarang kata-kata itu seperti guntur yang meledak di telinganya. Jika orang itu memiliki energi pedang semacam ini, dia tidak meragukan kemampuan orang itu untuk memusnahkan keluarga Huan miliknya. Yang membuatnya semakin ketakutan adalah memikirkan betapa banyak energi pedang seperti ini yang dimiliki orang itu. Jika orang itu memiliki lebih dari 6 sinar energi pedang itu, kecuali saya dapat memulihkan kultivasi Nirvana Skrier saya pasti akan mati. Itu bukanlah bagian yang paling menakutkan. Yang benar-benar menakutkan adalah pemilik energi pedang. Bisa memberikan energi pedang semacam ini kepada junior seperti ini berarti mereka sangat dekat. Bahkan mungkin keturunan langsung. Kulit kepala leluhur keluarga Huan menjadi mati rasa. Bahkan dengan kekuatan mentalnya, dia tidak bisa menahan rasa takut. Meskipun dia adalah leluhur keluarga Huan dan kultivasinya telah mencapai tahap pencakar nirwana, itu berarti dia semakin sadar akan teror pembersih nirwana. Langkah kedua dalam kultivasi sangat berbeda dengan langkah pertama. Pada langkah pertama, jika seseorang memiliki surga yang menentang harta karun atau mantra yang kuat, adalah mungkin untuk menantang seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Meski jarang terjadi, namun bukan tidak mungkin. Faktanya, jika harta atau mantra magis digunakan dengan baik, seseorang bahkan bisa langsung membunuh seseorang dengan tingkat kultivasi lebih tinggi. Namun, tidak mungkin seseorang bisa mengalahkan orang lain dengan tingkat kultivasi lebih tinggi pada langkah kedua. Setiap tingkatan adalah perbedaan antara langit dan bumi. Tidak perlu membicarakan perbedaan antara Nirvana Skrier dan Nirvana Cleanser. Perbedaan antara Nirvana Skrier tahap awal dan pertengahan sudah merupakan sebuah celah yang tidak dapat dilewati. Hanya energi pedang dari pembersih nirwana yang mampu membuatnya sangat ketakutan, sehingga orang dapat melihat perbedaannya. Saat ini, pilihan terbaik adalah menyerahkan Liu Mei. Nenek moyang keluarga Huan memandang Liu Mei, yang diliputi rasa kehilangan, dan segera melepaskan gagasan itu. Orang ini mengenal Liu Mei, jadi dia pasti dari sistem bintang aliansi. Tidak peduli seberapa kuat tuannya, tanpa batu All Heaven, dia tidak bisa memasuki sistem bintang ini kecuali dia memiliki susunan transfernya sendiri. Namun, meski begitu, saat tuannya tiba di sini, masalah ini bukan lagi hanya antara aku dan dia, ini akan menjadi perang antara dua sistem bintang. Pada saat itu, para ahli kuat dari Thunder Celestial Hall akan keluar.
Lagi pula, begitu rencana lelaki tua ini terhadap Liu Mei berhasil, mungkin kultivasi lelaki tua ini akan mencapai tahap pembersih nirwana juga. Jika tidak, saya seharusnya masih bisa mencapai puncak tahap akhir dari nirvana Skrier. Setelah mengambil keputusan, leluhur keluarga Huan segera menyebarkan kesadaran ilahi ke seluruh planet. Teman lama keluarga Qian, saudara Su, saya punya permintaan. Di planet Ranyun, Wang Lin menatap pusaran yang runtuh dan menarik pandangannya. Tatapannya tertuju pada kabut hitam yang dikelilingi oleh penjaga langit. Semburan tangisan lembut keluar dari dalam kabut hitam. Setiap tangisan bagaikan pedang tajam yang menusuk hati Wang Lin. Mata Wang Lin menunjukkan sedikit rasa sakit saat dia melihat kabut hitam. Setiap kali sepasang mata keruh bertemu dengan mata Wang Lin, mereka akan melepaskan kebencian yang kental. Ini anakku. Ini adalah keturunan langsungku di dunia ini. Wang Lin perlahan berjalan ke dalam bayangan yang diciptakan oleh penjaga langit untuk mengelilingi boneka itu. Dia memiliki sedikit kelembutan di matanya. Dia sedikit ragu sebelum mengangkat tangan kanannya dan meraih ke dalam kabut. Roh yang kesal tidak ragu-ragu menggigit jari Wang Lin. Gigi tajamnya merobek kulitnya dan aura dingin dan penuh kebencian segera memasuki tubuh Wang Lin melalui lukanya. Wang Lin tidak menarik tangannya. Matanya masih lembut saat dia diam-diam menatap anak yang terus-menerus menghisap darahnya. Itu akan baik-baik saja. Namamu Li Er. Li bukanlah kata yang bagus, jadi mari kita ubah menjadi Ping. Mulai sekarang, namamu adalah Wang Ping. Aku harap hidupmu tenang dan aman, tidak seperti hidupku. Episode 682 Tugas. Roh yang kesal bisa dengan jelas mendengar kata-kata Wang Lin, tapi matanya dipenuhi dengan rasa dingin dan kesedihan. Ia terus menggigit jari Wang Lin seolah ingin Wang Lin merasakan kebencian selama ratusan tahun sekaligus. Wang Lin menatap anak itu lama sekali dan menghela nafas. Kebencian yang memasuki tubuhnya tidak bisa mempengaruhi dirinya. Guntur di dalam dirinya hanya perlu menyapu tubuhnya dan semuanya akan hilang. Setelah merenung sejenak, tangan kiri Wang Lin membentuk segel dan batasan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar kabut hitam. Saat penjaga langit mundur, pembatasan tiba-tiba menyusut. Kabut juga menyusut hingga tertutup sepenuhnya oleh batasan. Pada akhirnya, Wang Lin dengan lembut mengambil bola pembatas yang berisi anak itu di dalamnya dan menempelkannya ke dahinya untuk menyimpannya di dalam mutiara penentang surga. Dia membagi sebagian dari jiwa asalnya untuk berada di dalam mutiara penentang surga untuk membantu anak terus menghilangkan kebencian. Wang Lin berbisik, ketika ayah telah menyelesaikan masalah ini, saya akan berkultivasi secara tertutup dan menghilangkan kebencianmu. Ping Er, jangan khawatir. Kemudian tangan kanannya terulur dan langsung meraih jiwa keempat. Dia mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa dan melemparkan jiwa itu ke dalam. Guru Dutian, murid telah mendapatkan kembali kekuatan jiwa keempat. Kekuatan sebenarnya dari bendera 1 miliar jiwa-jiwa akan muncul sekali lagi. Wang Lin berbalik dan pandangannya tertuju pada kota di kejauhan. Wang Lin dengan tenang berkata, keluar. Sun Si dengan hati-hati terbang keluar kota. Dia telah menyaksikan pertempuran itu. Entah itu metode keji Liu Mei atau kedatangan leluhur keluarga Huan, semuanya menyebabkan hatinya menjadi kacau balau. Karena penurunan kultivasinya, ketika dia menghadapi Wang Lin, hatinya dipenuhi rasa kagum dan berdebar. Senior. Wang Lin memandang Sun Si. Cahaya pedang di bawah kakinya tidak stabil. Jelas sekali dia ketakutan saat ini. Wang Lin menghela nafas. Saudara Sun, tidak perlu seperti ini. Sun Si merenung dalam diam. Dia menarik napas dalam-dalam dan menggenggam tangannya ke arah Wang Lin sambil dengan getir berkata, Su. Saudara Su, kami bertiga menyembunyikan klon kami sebelumnya sehingga kami dapat menyeretmu ke dalam kekacauan ini dan menjadikanmu kambing hitam kami. Wang Lin berbisik, lupakan saja, jangan membicarakan masalah ini. Apakah leluhur keluarga Ran dan San Ren yang riang aman saat ini? Sun Si dengan cepat berkata, nenek moyang keluarga Ran membuat klon ratusan tahun yang lalu. Dia telah meninggalkan planet Ranyun. Saya tidak tahu keberadaannya, tapi saya yakin dia seharusnya tidak punya masalah. Adapun Zhao Chuanwen, meskipun dia tidak bisa memperbaiki klon, dia memiliki mantra misterius yang membelah jiwa aslinya. Dugaan saya, dia sudah lama meninggalkan planet Ranyun. Wang Lin merenung sedikit dan perlahan berkata, karena saya telah menerima batu giok surgawi dari kalian bertiga, saya akan melakukan yang terbaik. Karena saya tidak tahu di mana mereka berdua berada, saya akan menjaga keamanan keluarga mereka selama 1 abad dan memastikan keluarga mereka tetap hidup. Dengan begitu setidaknya aku telah melakukan tugasku.
Sun Si memperlihatkan ekspresi terima kasih dan berkata, "Saudara Su, saya akan berterima kasih atas nama mereka." Kemudian dia ragu-ragu sejenak dan berkata, "Namun, keluarga Huan." Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Seolah tatapannya mampu menembus bintang dan melihat planet seribu ilusi. Dia dengan tegas berkata, "Keluarga Huan tidak akan ada lagi." Dia tidak sombong atau terlalu sombong. Sebuah ide gila muncul di benaknya. Siapapun yang berani menghentikannya membunuh Liu Mei harus mati. Tubuh Sun Si gemetar. Dia bisa merasakan niat membunuh muncul di dalam tubuh Wang Lin. Niat membunuh ini terlalu kuat, dan begitu meledak, langit dan bumi akan dipenuhi darah. Tingkat kultivasi Sun Si telah menurun terlalu banyak. Saat ini, hatinya bergetar, jadi dia segera menundukkan kepalanya karena dia tidak berani menatap Wang Lin. Wang Lin menunduk untuk melihat Sun Si dan perlahan berkata, "Berkultivasi di bawah tahap formasi jiwa tidak memerlukan pemahaman. Energi spiritual yang cukup sudah cukup untuk meningkatkan tingkat kultivasi Anda. Anda telah memiliki pengalaman kultivasi selama bertahun-tahun dari tubuh asli Anda, sehingga Anda memiliki pemahaman Anda sendiri. Saya dapat membantu Anda mencapai puncak tahap akhir Naschen Soul. Adapun formasi jiwa dan seterusnya, terserah pada Anda untuk menerobosnya. Dengan begitu, Anda masih memiliki peluang untuk mencapai tahap Ascendan, dan bahkan melampauinya pun mungkin terjadi." Sun Si diam-diam merenung dan tersenyum masam. "Ketika saya mencapai tahap Ascendan, saya nyaris tidak berhasil melewatinya karena keberuntungan. Aku benar-benar tidak memiliki keberanian untuk menjalani cobaan hidup dan mati itu lagi." Berpikir tentang cobaan hidup dan mati untuk mencapai tahap Ascendan, Wang Lin menghela nafas dan berkata, "Saya tidak dapat membantu Anda mencapai tahap Ascendan. Paling-paling, karena pemahaman Anda masih ada, saya dapat membantu Anda mencapai tahap transformasi jiwa. Namun, ini akan membutuhkan pil kultivasi peringkat 8, dan kultivasi Anda akan berhenti selamanya tanpa ada kemungkinan meningkat." Saat itu di planet Suzaku, kupu-kupu merah menarik perhatian negara Suzaku, sehingga Sue Yue dipromosikan ke negara kultivasi peringkat 5. Master Sekte diangkat langsung dari tahap formasi jiwa ke tahap transformasi jiwa menggunakan metode serupa, tetapi dia tidak akan pernah mengalami kemajuan lagi dalam hidupnya. Saat ini, Wang Lin memiliki pil peringkat 8. Di bawah kendalinya, dia bisa membuat Sun Si bisa menahan efek pil tersebut. Sun Si mengatupkan giginya dan berkata, dengan tekad, "Saudara Su, saya memilih opsi terakhir." Wang Lin tidak berkata apa-apa lagi. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke langit. Langit tiba-tiba menjadi gelap dan sungai dunia bawah muncul dan menyelimuti dunia. Untuk meningkatkan tingkat kultivasi Sun Si, dibutuhkan banyak energi spiritual. Wang Lin tidak bisa melakukan ini sendirian. Dia harus menggunakan daunnya sendiri sebagai cara mengendalikan energi spiritual di langit dan bumi. Sungai dunia bawah memanjang, dan setelah niat Dao Wang Lin memasukinya, seluruh planet tampak bergetar. Pembuluh darah roh yang rusak di bawah bumi mulai berkumpul. Wang Lin dengan lembut berkata, "Kemampuan ketiga dari sungai dunia bawah, kekuatan dunia bawah." Gemuruh keluar dari sungai bawah tanah, dan pada saat yang sama, kekuatan isap yang kuat juga keluar darinya. Seluruh planet bergetar ketika energi spiritual dari pembuluh darah roh yang rusak ditarik keluar. Ia terbang keluar dari bawah bumi seperti naga dan diserap oleh sungai dunia bawah. Mata Wang Lin berbinar saat dia meraih Sun Si. Dia melemparkan Sun Si ke sungai bawah tanah dan berteriak, "Tutup matamu dan berkultivasi." Di dalam sungai dunia bawah, Sun Si mendengar semburan tangisan sedih yang menyebabkan pikirannya bergetar. Dia segera menutup matanya dan fokus pada kultivasi. Energi spiritual yang kaya memasuki tubuhnya seperti orang gila. Tak lama setelah itu, Wang Lin menamparkan tasnya dan mengeluarkan pil peringkat 8. Dia menghancurkan lilin di sekitar pil dan aroma obat yang kaya segera keluar darinya. Dia melemparkan pil itu ke sungai bawah tanah. Di tengah jalan, pil itu berubah menjadi gas hijau dan menyatu dengan sungai dunia bawah. 3 hari kemudian, tawa terdengar dari dalam sungai bawah tanah Wang Lin. Sun Si membuka matanya dan ada kilatan cahaya. Tubuhnya berkedip-kedip saat dia melangkah keluar dari sungai bawah tanah. Dia menatap tangannya sendiri dan indera ilahi mengamati tubuhnya. Kegembiraan segera memenuhi wajahnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan rasa gembira memenuhi seluruh tubuhnya. Dia sangat membungkuk kepada Wang Lin dan berkata, "Saya selamanya berterima kasih atas bantuan saudara Su." Selama hari-hari ini, Wang Lin terus menggunakan sungai bawah tanah. Sekarang setelah Sun Si melangkah keluar, sungai dunia bawah menghilang.
Dia dengan tenang berkata, kultivasi Anda telah pulih ke tahap pertengahan transformasi jiwa, tetapi ini adalah batasnya. Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Itu hanyalah tugas. Setelah dia selesai berbicara, Wang Lin mengangkat kepalanya. Menatap ke langit, dia dengan lembut berkata, saya akan menyerahkan masalah ini kepada Anda. Selesaikan keturunan dari 3 keluarga dan tunggu aku kembali. Wang Lin mengambil langkah maju dan menyerbu ke langit. Suasananya tidak mampu menghentikan Wang Lin. Dia seperti meteor saat dia menerobos dan menembus formasi penyegelan planet juga. Kompas bintang berubah menjadi seberkas cahaya perak yang membawanya menuju planet 1000 ilusi. Planet 1000 ilusi ditandai dengan jelas pada batu giok yang diberikan Sun Si kepadanya sebelumnya. Cahaya perak melintasi bintang-bintang membawa niat membunuh yang kuat yang terkunci di planet 1000 ilusi. Wang Lin duduk dalam posisi lotus di dalam cahaya perak. Selama 3 hari Sun Si berkultivasi, Wang Lin mewujudkan rencana gila itu. Matanya sangat dingin saat dia melihat ke depan. Keluarga Huan telah berada di planet 1000 ilusi selama bertahun-tahun. Kekuatannya sangat kompleks dan mengakar dalam. Namun, saya tidak percaya ada banyak orang di keluarga yang berada pada langkah kedua. Saya khawatir hanya ada 1 orang saat ini. Lagi pula, kultivator tahap kedua terlalu langka. Jika leluhur keluarga Huan ini bertekad melindungi Liu Mei, dia pasti akan mendapat bantuan. Bagaimanapun, keluarga Huan hanyalah salah satu kekuatan di planet 1000 ilusi. Di planet 1000 ilusi, nenek moyang keluarga Huan telah mengirimkan perintah agar semua anggota keluarga langsung berkumpul di bagian selatan planet dan tidak mengizinkan mereka pergi. Selain itu, dia telah membuka formasi perlindungan keluarga Huan yang menutupi bagian selatan planet ini dalam layar pelindung. Namun, anggota keluarga Huan terlalu banyak, jadi mereka tidak bisa dipanggil kembali dalam waktu singkat. Nenek moyang keluarga Huan merasa cemas, jadi dia mengirimkan sejumlah besar kultivator senior dari keluarga tersebut untuk membawa mereka kembali ke markas keluarga. Ada total 3 keluarga kultivasi besar di planet 1000 ilusi. Mereka adalah Qian, Huan, dan Su. Di antara ketiga keluarga tersebut, keluarga Qian adalah yang terbesar, keluarga Huan kedua, dan keluarga Su terakhir. Keluarga Qian memiliki total 3 kultivator pada langkah kedua. Dengan kekuatan sebesar ini, mereka adalah penguasa planet 1000 ilusi, yang menguasai wilayah utara dan timur. Sedangkan untuk keluarga Huan, mereka memiliki total 2 kultivator di langkah kedua. Salah satu dari mereka telah meninggal ribuan tahun yang lalu saat pembukaan alam surgawi guntur. Yang lainnya adalah nenek moyang saat ini. Dari segi kekuatan, keluarga Huan tidak lagi cukup kuat untuk menduduki peringkat kedua di planet 1000 ilusi. Namun, garis keturunan keluarga mereka dapat ditelusuri kembali ke alam surgawi guntur. Rumor mengatakan bahwa bertahun-tahun yang lalu, sebelum alam surgawi guntur runtuh, makhluk surgawi telah meninggalkan harta warisan surgawi dan batu giok perlindungan keluarga di markas besar keluarga. Giok itu berisi mantra dari surga. Alhasil, keluarga Huan tetap mempertahankan posisinya meski salah satu nenek moyangnya telah tiada ribuan tahun. Sedangkan untuk keluarga Su, sifat misterius mereka membuat 2 keluarga lainnya ketakutan. Segala macam petunjuk menunjukkan fakta bahwa keluarga Su memiliki hubungan dengan keluarga Su yang terkenal di planet Donglin. Prestise planet Donglin terlalu besar, sehingga keluarga Su menjadi kekuatan ketiga yang layak di planet 1000 ilusi. Untungnya, keluarga Su ini sangat rendah hati dan biasanya tidak pernah berpartisipasi dalam hal-hal yang berkaitan dengan planet ini. Hal ini memungkinkan ketiga kekuatan tersebut hidup secara harmonis, dan jarang terjadi konflik satu sama lain. Pada hari ini, salah satu dari 3 leluhur yang telah mencapai langkah kedua dalam keluarga Qian, seorang lelaki tua di tahap Yin dan Yang, meninggalkan markas besar keluarga Qian dan langsung menuju ke bintang-bintang. Sasarannya adalah Wang Lin. Episode 683 mengejutkan Qian Kuizi hingga mundur. Qian Kuizi adalah salah satu dari 3 leluhur keluarga Qian. Dia telah berkultivasi selama lebih dari 10.000 tahun dan berteman dengan leluhur keluarga Huan di masa mudanya, jadi hubungan mereka dekat. Dia mengeluarkan seberkas cahaya dari planet 1000 ilusi. Dia duduk di antara bintang-bintang sambil dengan dingin melihat ke kejauhan, menunggu. Dia tidak mewakili keluarga Qian dalam perjalanan ini tetapi secara pribadi membantu leluhur keluarga Huan. Namun, dia tidak membantu secara gratis, karena dia mengincar salah satu harta keluarga Huan. Aku hanya perlu membunuh junior pemberani itu dan aku akan bisa mendapatkan harta karun itu. Ada terlalu banyak masalah dalam hal ini.
bahwa Huan Kuking selalu pelit, namun kali ini dia sangat murah hati. Qian Kuizi tampak seperti berusia sekitar 40 tahun. Tidak ada satupun rambut putih di kepalanya dan dia terlihat sangat tampan. Jubah putih yang dia kenakan memberinya kesan surgawi. Junior yang sombong ini mungkin akan sangat sulit ditangani. Energi pedang menakutkan yang muncul di keluarga Huan sebelumnya kemungkinan besar berhubungan dengan junior ini. Saya tidak bisa impulsif dalam hal ini. Saat junior itu tiba, saya harus mengamatinya dengan cermat. Jika aku bisa bertindak, maka aku tidak akan keberatan membunuh dengan imbalan harta karun itu. Jika aku tidak bisa, maka tidak ada alasan untuk menanam benih bencana demi harta karun. Setelah Qian Kuizi mengambil keputusan, dia menutup matanya dan tetap tidak bergerak di antara bintang-bintang. Beberapa hari kemudian, seberkas cahaya perak datang menuju planet seperti meteor. Duduk di atas cahaya perak, Wang Lin dengan dingin menatap ke planet jauh 1000 ilusi yang memancarkan berbagai cahaya cemerlang. Dia datang dengan niat membunuh, dan siapapun yang berani menghalanginya akan menjadi musuhnya. Saat cahaya perak melintasi angkasa, Qian Kuizi membuka matanya dan dengan tenang menatap Wang Lin. Wang Lin juga melihat Qian Kuizi. Pupil matanya sedikit menyusut dan menjadi dingin. Dia memang punya pembantu. Pendatang, hentikan. Suara Qian Kuizi awalnya lemah, tapi itu seperti mantra yang dengan cepat menyebar seperti sambaran petir. Tatapan Wang Lin menjadi dingin saat dia melihat ke arah Qian Kuizi. Kata-kata yang mengandung hukum. Cahaya perak dari kompas bintang Wang Lin tampak redup karena tekanan kata-kata ini. Secara alami, dia tidak bisa melihat kultivasi orang ini dengan inderanya sendiri. Namun, dengan perpaduan penjaga surgawi, dia dapat dengan mudah mengetahui bahwa orang ini berada pada tahap yin ilusi dari yin dan yang. Meskipun boneka penjaga surgawi juga berada pada tahap ilusi yin, ia tidak dapat dibandingkan dengan seorang kultivator sejati pada tahap itu. Wang Lin mengetahui kelemahan penjaga langit itu. Namun, karena memiliki mantra unik, itu juga tidak lemah. Mata Qian Kuizi tenang saat dia perlahan berkata, apakah kamu datang karena keluarga Huan? Nada suaranya dipenuhi dengan sedikit rasa jijik. Wang Lin berdiri di kompas bintang sambil menatap pria itu dan dengan dingin berkata, tepat. Usianya masih sangat muda dan sudah ada pembicaraan tentang pemusnahan sebuah keluarga. Apakah orang tuamu tidak mengajarimu sama sekali? Sebutkan nama kakakmu, mungkin mereka akan menjadi kenalanku dan kamu bisa terhindar dari pembunuhan. Qian Kuizi memandang Wang Lin dan mengamatinya dengan cermat. Menurutnya, tidak ada yang aneh dengan anak ini. Tingkat kultivasi anak ini juga sangat rendah, bahkan tidak berada pada tahap pertengahan ascendan. Saat mata Qian Kuizi tertuju pada bayangan di bawah kaki Wang Lin, matanya menyipit. Boneka yin ilusi. Meskipun tatapan Qian Kuizi tenang, dia tersentak dalam hatinya. Keluarga macam apa yang begitu murah hati hingga menyempurnakan seorang kultivator kuat di tahap yin dan yang menjadi boneka untuk dihadiahkan kepada junior. Ini terlalu menakutkan. Saat Qian Kuizi menatap bayangan di bawah Wang Lin, matanya menunjukkan sedikit keserakahan. Tatapan Wang Lin dingin saat dia dengan tenang berkata, senior, ini adalah dendam pribadi antara saya dan keluarga Huan. Tolong jangan terlibat. Qian Kuizi bergumul di dalam hatinya. Di satu sisi dia menginginkan boneka tersebut, namun di sisi lain dia takut dengan latar belakang keluarga orang tersebut. Akhirnya, keserakahan mengalahkan rasionalitasnya. Dalam pandangannya, harga boneka ilusori yin terlalu mahal. Bagaimanapun, dia bertindak untuk keluarga Huan. Mengabaikan berapa lama waktu yang dibutuhkan keluarga junior ini untuk mengetahui masalah ini, bahkan ketika mereka mengetahuinya, dia masih bisa menyalahkan keluarga Huan. Dengan berkumpulnya keluarga Qian dan Huan, bahkan keluarga lain pun harus mempertimbangkan dengan cermat apakah akan bertengkar atau tidak. Mata Qian Kuizi berbinar dan dia perlahan berkata, serahkan bonekamu dan orang tua ini tidak akan terlibat dalam masalahnya. Mata Wang Lin menjadi lebih dingin. Dia masih memiliki 2 sinar energi pedang Ling Tianhou yang tersisa. Sebelum dia memasuki Tide Abis, dia memiliki 2 sinar. Kemudian dia menggunakan 1 untuk membantu iblis kuno dan mendapatkan 2 lagi di dalam jurang Tide dengan total 3 sinar. Bayangan di bawah kaki Wang Lin berkedip dan penjaga langit muncul. Sedikit niat bertarung melintas di matanya saat menatap Qian Kuizi. Wang Lin berteriak, membunuh. Mata penjaga surgawi itu bersinar terang dan dia mengambil 1 langkah ke depan. Di saat yang sama, kedua tangannya bergerak dan merobek beberapa celah di angkasa. Pupil Qian Kuizi tiba-tiba menyusut, tapi dia tidak bangun dan tetap duduk. Tangan kanannya membentuk segel di hadapannya dan dia mulai bergumam.
Dia kemudian meludahkan rune demi rune dan segera dikelilingi oleh mereka. Masing-masing rune ini mengeluarkan aura yang kuat, dan mereka dengan cepat mendekati penjaga langit. Penjaga langit dibuat oleh Kaisar Langit Qinlin dengan tujuan meniru dewa kuno, sehingga sebagian besar kemampuannya ditampilkan dalam kekuatan tubuhnya. Pada saat ini, tangan penjaga langit membentuk segel dan semburan cahaya keemasan muncul di tangannya. Segera, cahaya keemasan mengelilingi seluruh tubuhnya dan dia menjadi manusia emas. Dia mengambil satu langkah ke depan dan melayangkan pukulan. Pukulan ini menciptakan serangkaian dentuman sonik di antara bintang-bintang. Retakan yang tak terhitung jumlahnya juga muncul, dan pukulan tersebut menyebabkan semua rune di jalurnya runtuh. Mata Qian Kuizi menunjukkan cahaya aneh dan dia tersenyum. Bahkan boneka yang fokus pada pemurnian tubuh. Orang tua ini pasti akan memiliki boneka ini. Setelah itu, dia mengubah nyanyiannya. Kali ini nyanyiannya menjadi lebih kuat, terdengar seperti potongan logam yang saling bertabrakan. Dalam sekejap, semua rune melepaskan sambaran petir. Dalam sekejap mata, rune itu berubah menjadi puluhan ribu sambaran petir dan melesat menuju penjaga langit. Sambaran petir ini seakan-akan saling tarik-menarik dan saling terkait. Seolah-olah jaring petir dimaksudkan untuk menerangi ruang itu sendiri saat ia turun ke penjaga langit. Masih berdiri di atas kompas bintang, mata Wang Lin berbinar. Dia menamparkan tas pegangannya dan kereta perang pembunuh dewa itu terbang keluar. Ia berubah menjadi binatang guntur, mengaum, dan menyerang dengan ganas. Saat suara gemuruh keluar, puluhan ribu sambaran petir berhenti. Sementara Qian Kuizi terkejut, semua petir meninggalkan rune dan berkumpul menuju binatang guntur sebelum dilahap. Tubuh Thunder Beast tiba-tiba bertambah 1 kali lipat. Ia bersendawa penuh dan matanya dipenuhi sambaran petir. Ini, binatang guntur. Qian Kuizi tiba-tiba berdiri, dan ekspresinya berubah drastis. Dia menatap Thunder Beast dan tersentak. Itu benar, inilah mengapa kamu memiliki energi pedang yang begitu kuat dan boneka yin ilusi. Itu karena kamu adalah seseorang dari kuil surgawi guntur. Qian Kuizi menghirup udara dingin. Dia segera menarik semua rune dan hatinya tidak lagi menginginkan boneka itu. Ekspresi Qian Kuizi pucat dan dia dengan cepat berkata, "Teman kecil, maafkan aku. Orang tua ini ceroboh. Itu salah paham, salah paham. Dia tidak lagi memiliki sikap seorang kultivator yang kuat. Aku sebenarnya mencoba merampok sesuatu dari kuil surgawi guntur, ini benar-benar." Wajah Qian Kuizi dipenuhi dengan kepahitan. Dia bisa memprovokasi keluarga manapun di All-Leven Star System, tapi dia tidak akan berani memprovokasi kuil surgawi guntur. Dia bahkan tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat sedikit pun terhadap kuil surgawi guntur. Baginya, 3 kata kuil surgawi guntur adalah eksistensi yang tidak akan pernah bisa terprovokasi. Awalnya, dengan tingkat kultivasi dan kekuatan mentalnya, dia tidak akan begitu percaya bahwa Wang Lin adalah seseorang dari kuil surgawi guntur. Pada akhirnya, yang membuatnya begitu percaya diri adalah binatang guntur. Hanya kuil surgawi guntur yang memiliki binatang guntur, dan itu hampir merupakan hukum mati. Demikian pula, binatang guntur adalah simbol utusan kuil surgawi guntur. Qian Kuizi telah berkultivasi selama 10.000 tahun, tetapi dia belum pernah mendengar ada orang yang bukan dari kuil surgawi guntur yang memiliki binatang guntur. Thunder Beast adalah sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh seseorang dari Thunder Celestial Temple. Ini telah menjadi kebenaran abadi dalam pikirannya. Ekspresi Wang Lin tidak berubah sama sekali saat dia menatap Qian Kuizi dan dengan tenang berkata, "Kesalahpahaman." Qian Kuizi tersenyum pahit, tapi dia merasakan kemarahan di hatinya. Dengan tingkat kultivasinya, bahkan setelah mengetahui bahwa anak ini berasal dari kuil surgawi guntur, dia tidak akan berbicara seperti ini. Biasanya, dia hanya berbicara seperti ini ketika dia menghadapi seseorang yang berada di langkah kedua juga. Namun, saat ini dia adalah orang pertama yang memprovokasi pihak lain, dan dia telah mencoba mencuri dari seseorang dari kuil surgawi guntur. Dalam pikirannya, anak ini pasti mempunyai status tertentu di kuil surgawi guntur, kalau tidak mereka tidak akan mengatur boneka ilusi yin untuk melindunginya. Setelah ragu-ragu sebentar, Qian Kuizi tersenyum kecut. "Teman kecil, aku tidak dapat membantumu melawan keluarga Huan karena kita berasal dari planet yang sama. Selain itu, karena kamu berasal dari kuil surgawi guntur, kamu tidak memerlukan bantuanku. Tapi teman kecil, keluarga Qianku tidak akan berpartisipasi dalam masalah ini dan akan memutuskan semua hubungan dengan keluarga Huan. Saya ingin batu giok surgawi." Wang Lin dengan tenang menatap Qian Kuizi.
Qian Kuizi terkejut dan berkata, kuil surgawi gunturmu masih kekurangan batu giok surgawi. Ya, aku akan memberikannya padamu. Dia tersenyum pahit di dalam hatinya dan berpikir bahwa ini adalah hukumannya karena serakah. Orang-orang dari kuil surgawi guntur tidak dapat terprovokasi. Mengabaikan fakta bahwa masing-masing dari mereka memiliki mantra penyelamat nyawa, bahkan jika dia membunuh orang ini, tidak akan ada satu tempat pun di seluruh sistem bintang seluruh langit untuk keberadaan keluarga Qian-nya. Jika orang ini menginginkan batu giok surgawi, saya yakin dia menginginkan jumlah yang sangat besar. Dia tidak merinci berapa banyak, jadi dia pasti ingin aku memutuskan sendiri. Qian Kuizi mengatupkan giginya dan mengeluarkan tas berisi. Hatinya berdarah saat dia melemparkan tas itu ke Wang Lin sebelum berbalik dan terbang kembali ke planet seribu ilusi. Ekspresinya sangat gelap saat dia melangkah ke planet seribu ilusi. Saat dia memasuki planet ini, perasaan keilahiannya menyebar, mengelilingi seluruh wilayah keluarga Huan, dan mengirimkan pesan perasaan keilahian yang suram. Huan Wuqing, kamu membuatku memprovokasi seseorang dari kuil surgawi guntur. Saya akan mengingat ini. Setelah keluargamu musnah, aku pasti akan membalasmu melalui keturunanmu. Nenek moyang keluarga Huan mengerutkan kening di dalam rumah leluhur keluarga Huan dan mengirimkan pesan ilahi. Dia bukan dari kuil Thunder Celestial, dia berasal dari sistem bintang aliansi seperti putri angkatku. Omong kosong, indera ilahi Anda juga ada di sana. Tidakkah kamu melihat binatang guntur itu? Binatang guntur hanya ada di alam surgawi guntur dan merupakan simbol dari utusan kuil surgawi guntur. Qian Kuizi sangat marah dan berpikir, Huan Wuqing, keadaan sudah seperti ini dan kamu masih berusaha menyembunyikannya dariku. Aku akan mengingat ini. Episode 684 Fraktur Keluarga Huan. Kuil Surgawi Guntur. Ini bukan pertama kalinya Wang Lin mendengar nama ini. Dia memandang binatang guntur dengan serius sebelum melangkah ke planet seribu ilusi. Setelah menyingkirkan kompas bintang, ia menembus atmosfer planet seribu ilusi. Apa yang muncul di hadapan Wang Lin adalah daratan yang luas. Dia menyebarkan akal ilahi dan mengunci ke selatan. Dia kemudian menyerbu ke sana seperti meteor. Di dalam rumah leluhur keluarga Huan di bagian selatan planet ini, nenek moyang keluarga Huan, Huan Wuqing, meletakkan tangannya di belakang punggung. Dia menatap langit dengan ekspresi muram. Di sampingnya ada keturunan langsung dari keluarga Huan. Mereka berdiri dalam dua baris dan semuanya diam. Namun, mereka mengungkapkan sedikit ketidakpuasan, tapi mereka menahannya. Liu Mei juga berdiri di samping leluhur keluarga Huan. Dia diam-diam menatap ke langit, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Sedangkan anggota keluarga lainnya ditempatkan di berbagai ruangan. Tidak semua anggota keluarga ada di sini karena beberapa tidak dapat kembali ke masa lalu. Nenek moyang keluarga Huan memandang ke langit dan berkata, dengan nada serius, Huan Mei, lelaki tua ini akan bertanya sekali lagi, apakah Anda yakin orang ini berasal dari sistem bintang aliansi seperti Anda? Liu Mei sedikit mengangguk dan tetap diam. Bagaimana mungkin seseorang dari sistem bintang aliansi memiliki binatang guntur? Bahkan Huan Wuqing sangat bingung dengan masalah ini. Dia tidak tahu kalau pencipta kereta perang pembunuh dewa punya banyak teman. Untuk memurnikan jiwa binatang kereta perang pembunuh dewa, dia lari ke alam surgawi guntur dan menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk mendapatkan beberapa binatang guntur dari kaisar alam surgawi guntur. Pada saat ini, di bawah pengawasan leluhur keluarga Huan, petir datang dari cakrawala yang jauh dan sebuah meteor menerobos langit menuju keluarga Huan. Itu adalah Wang Lin, dan di sampingnya ada binatang guntur. Binatang itu mendengus dan kilat bergerak ke seluruh tubuhnya saat ia menatap keluarga Huan dengan matanya yang tajam. Cahaya menghilang saat Wang Lin melangkah keluar. Di bawahnya adalah formasi rumah leluhur keluarga Huan. Rumah leluhur keluarga Huan sangat besar. Dari kejauhan tampak seperti kota. Warnanya hitam seolah-olah meniru rumah kuno binatang buas yang ganas. Serahkan Liu aku. Suara Wang Lin sedingin es. Tatapan dinginnya tertuju pada Liu Mei, yang berada di sebelah leluhur keluarga Huan. Mata Liu Mei menunjukkan emosi yang kompleks. Dia menoleh seolah dia tidak mau menghadapi Wang Lin. Arogan. Mata leluhur keluarga Huan berbinar dan dia berteriak, Junior, hancurkan formasi keluarga Huanku sebelum mengucapkan kata-kata itu. Ekspresi Wang Lin masih dingin saat dia menepuk kepala binatang guntur itu. Thunder Beast segera mengeluarkan suara gemuruh yang menciptakan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya. Dunia dipenuhi dengan petir. Langit segera menjadi dingin dan sejumlah besar awan gelap mulai terbentuk.
Saat binatang guntur terus mengaum, sejumlah besar petir mulai bergerak menembus awan. Keempat anggota badan binatang guntur itu bergerak dan seluruh tubuhnya mulai memancarkan petir. Tiba-tiba ia mengeluarkan suara gemuruh yang menyebabkan lebih banyak petir muncul di langit sebelum semuanya jatuh dengan gila-gilaan di rumah leluhur keluarga Huan. Serangkaian ledakan bergema di seluruh dunia saat ini. Petir sepertinya turun dari langit saat turun ke formasi. Formasi perlindungan keluarga Huan segera mulai bersinar ketika sejumlah besar riak muncul di sana. Itu menyerap sejumlah besar petir dan menghilangkan sisanya. Mata Wang Lin menjadi lebih dingin. Dia menggigit ujung jari ini, menyebabkan setetes darah terbang ke arah alis binatang guntur. Segel, buka. Setelah mendengar kata-kata dingin Wang Lin, tubuh Thunder Beast langsung bergetar. Pada saat yang sama, kekuatan guntur meledak dari tubuh binatang itu, menciptakan badai petir. Badai ini begitu besar hingga mempengaruhi awan di langit. Sambaran petir dan guntur datang menuju badai, membentuk jaring di sekelilingnya. Hancurkan formasi. Wang Lin meraung dan kekuatan binatang guntur mencapai puncaknya. Pada saat ini, sejumlah besar pasir dan kerikil melayang di udara seolah-olah ada kekuatan misterius yang mengelilingi dunia. Selain itu, bahkan anggota keluarga Huan di dalam formasi merasakan kekuatan tak terbatas, menyebabkan ekspresi mereka menjadi pucat. Beberapa dari mereka sangat berpengetahuan, sehingga mereka dapat mengenali binatang guntur secara sekilas, dan ekspresi mereka sangat berubah. Leluhur ini adalah binatang guntur. Sebelumnya, pesan Qian Kuizi hanya untuk leluhur keluarga Huan, jadi mereka tidak mengetahui keberadaan binatang guntur. Leluhur, binatang guntur melambangkan kuil surgawi guntur. Leluhur, pikirkan dua kali tentang ini. Leluhur, menyebabkan bencana bagi keluarga Huan kita hanya untuk orang luar adalah salah. Keturunan langsung akhirnya tidak tahan lagi setelah binatang guntur mengaum dan menyuarakan keluhan mereka. Mereka telah menahannya sejak Liu Mei tiba, kemudian mencapai puncaknya selama ritual garis keturunan, dan pada saat ini, meledak. Kalian semua, diam. Mata leluhur keluarga Huan menyipit dan dia dengan dingin menatap keturunan langsung di sekitarnya. Pada saat ini, badai yang dibentuk oleh binatang guntur tiba, dan binatang guntur itu menghantam formasi. Sebelumnya, itu hanya petir yang turun dari langit, dan itu hanya menyebabkan formasi menyala. Sekarang, pada saat binatang guntur menyerang, seolah-olah semua guntur surgawi telah menyatu menjadi satu dan menyerang. Kekuatan dampaknya sangat kuat. Saat ini, awan gelap menjadi semakin tebal dan pasir serta kerikil beterbangan ke langit. Seolah-olah satu-satunya yang ada hanyalah binatang guntur dan badai petir yang dibawanya. Raungan binatang guntur bergema di seluruh langit dan bumi. Ini sangat mengejutkan. Tiba-tiba ia menabrak formasi. Suara gemuruh yang bergema di seluruh planet meledak pada saat ini. Ledakan. Badai petir yang dibentuk oleh binatang guntur berubah menjadi sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya yang terus-menerus menghantam formasi keluarga Huan. Di tengah badai, binatang guntur itu seperti paku yang menyebabkan formasinya cekung karena dampaknya. Suara kilat dan guntur bergema di seluruh langit dan bumi. Seolah-olah surga sedang marah. Di rumah keluarga Qian Kuizi mencibir. Ekspresi anggota keluarga Huan semuanya pucat. Selain nenek moyang keluarga Huan, semua orang mulai panik. Orang-orang dari sistem bintang seluruh langit tumbuh di bawah kuil surgawi guntur, sehingga mereka memiliki kekaguman dan rasa hormat yang tak terbayangkan terhadap mantra guntur. Pada saat ini, ketika menghadapi serangan binatang guntur yang mewakili kuil surgawi guntur, yang mulai panik bukanlah kultivasi mereka tetapi hati mereka. Deru badai petir tidak berhenti dan terus mengeluarkan sejumlah besar petir, menghancurkan formasi. Namun, bagaimanapun juga, ini adalah formasi hebat dari keluarga Huan, jadi kekuatannya luar biasa. Bahkan di bawah serangan semacam ini, ia masih berdiri di sana tanpa ada tanda-tanda kerusakan. Ekspresi leluhur keluarga Huan muram saat dia menatap Wang Lin di luar formasi dan berpikir, gunakan energi pedang. Jika tidak, formasi ini tidak akan mudah dipatahkan. Hanya setelah kamu menggunakan energi pedangmu barulah aku akan menyerang dan membunuhmu. Saat badai petir yang diciptakan oleh Thunder Beast terus menyerang, bayangan di bawah Wang Lin berkedip-kedip. Penjaga surgawi muncul, maju selangkah, dan melayangkan pukulan. Pukulan ini sepertinya menggantikan semua cahaya di dunia, karena mengeluarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Pada saat ini, bahkan guntur pun tampak agak redup. Ledakan. Pukulan penjaga langit itu mendarat di formasi dan menimbulkan suara bergerak. Badai petir dan penjaga langit terus menyerang formasi.
Namun, riak yang tak terhitung jumlahnya muncul di formasi dan menghilangkan semua kekuatan. Penjaga langit itu menarik tinjunya dan tanpa jeda melontarkan pukulan lagi. Tak lama kemudian, penjaga langit menciptakan bayangan yang tak terhitung jumlahnya saat ia melemparkan pukulan demi pukulan. Tinjunya jatuh seperti hujan di formasi. Binatang guntur mengeluarkan suara gemuruh dan kilat memenuhi tubuhnya sebelum ia memamerkan kekuatannya sekali lagi. Gemuruh keras bergema di seluruh langit dan bumi. Wajah anggota keluarga Huan menjadi semakin suram. Leluhur. Suara pelan datang dari depan keturunan langsung keluarga Huan. Nenek moyang keluarga Huan mengerutkan kening. Jika itu adalah anggota keluarga biasa, dia bisa mengabaikannya, tapi identitas orang ini agak istimewa. Nenek moyang keluarga Huan berbalik untuk melihat orang yang berbicara. Orang yang berbicara adalah kepala keluarga Huan, Huan Fengshen. Huan Wuqing berkata dengan nada rendah, "Fengshen, apakah kamu juga menentangku?" Fengshen tidak berani, leluhur. Terlepas dari apakah orang ini berasal dari kuil surgawi guntur atau bukan, dia memiliki binatang guntur dan boneka yin ilusi. Saya ingin bertanya, leluhur, apakah dia seseorang yang harus kita jadikan teman, atau haruskah kita bertarung sampai mati dengannya? Mata Huan Fengshen bersinar. Dia memandang leluhur keluarga Huan tanpa bergeming dan berkata, berteman dengannya akan memberi keluarga kita teman tambahan, tapi manfaat apa yang akan kita peroleh dari bertarung dengannya sampai mati? Hanya untuk melindungi anggota keluarga asing. Kultivasinya telah secara paksa dinaikkan ke tahap akhir ascendan dan wilayah kekuasaannya tidak dapat mengimbangi. Bahkan jika dia berhasil menerobos dalam hidupnya, dia akan berhenti di tahap yin dan yang. Saya memahami pemikiran leluhur, tetapi hanya untuk keinginan Anda sendiri, risiko ini mungkin agak terlalu besar. Liu Mei tidak menunjukkan ekspresi terhadap semua ini. Dia hanya diam melihat ke depan dengan mata kusam. Ekspresi leluhur keluarga Huan muram saat dia melihat ke arah Huan Fengshen. Setelah merenung sejenak, dia dengan datar berkata, saya tahu bagaimana menangani situasi ini. Huan Fengshen menghela nafas dan menggenggam tangannya. Karena leluhur bersikeras, maka Fengshen tidak berani membangkang. Jika orang ini tidak dapat menghancurkan formasi, semuanya baik-baik saja. Namun, begitu dia melanggarnya, aku akan segera mundur, untuk berjaga-jaga. Yang saya inginkan adalah stabilitas dan bukan risiko. Formasi keluarga Huan terus bersinar, dan riak muncul di mana-mana. Di bawah rentetan serangan yang terus-menerus, secara bertahap mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan. Cahayanya sepertinya telah mencapai batasnya dan riaknya sepertinya menutupi seluruh formasi. Seseorang bahkan tidak dapat melihat dengan jelas lagi di luar formasi. Seolah-olah ada lapisan air yang memisahkan bagian dalam dan luar. Guntur dari binatang guntur dan pukulan dari penjaga langit mencapai puncaknya. Pada saat ini, mata Wang Lin berbinar dan dia menamparkan tas pegangannya. Pedang besar tiba-tiba muncul di tangannya. Pedang ini adalah pedang surgawi hujan. Zoe memisahkannya dari pedang surgawi hujan lainnya, jadi sekarang pedang itu menjadi milik Wang Lin untuk diwarisi selamanya. Energi pedang yang tajam memanjang 3 inci dari pedang, dan itu seperti busur yang ditarik. Gelombang tekanan datang darinya. Di tangan Wang Lin, ia seolah menyatu dengan dunia, karena Wang Lin adalah pemilik sebenarnya. Mata Wang Lin tenang saat dia memegang pedang surgawi dan mencondongkan tubuh ke depan. Potongan surga, N. Episode 685 Potongan Surga. Kekayaan, pedang pertama yang diperoleh Wang Lin di Sekte Heng Yue. Tampaknya saat pemuda itu memegang pedang itu, segala sesuatu di masa depan telah diputuskan. Ratusan tahun karma melintas sejak dia kehilangannya hingga saat dia mendapatkannya kembali. Kekayaan berisi teknik jiwa roh pedang surgawi hujan generasi sebelumnya. Teknik jiwa ini bukanlah mantra surgawi, mantra Dao, atau bahkan kemampuan. Itu adalah gaya pedang. Gaya pedang kuat yang mewarisi niat pedang kuno. Wang Lin memegang pedang surgawi dan melihat formasi yang terus-menerus diserang oleh binatang guntur dan penjaga surgawi. Ketika formasi tampak seperti tidak dapat menahan serangan lain, dia mengangkat pedang surgawi. Ketenangan di matanya hilang dan digantikan dengan sinar cahaya pedang. Pada saat ini, seluruh tubuhnya menyatu dengan pedang di tangannya. Pedang surgawi terangkat, dan itu jatuh. Kejatuhan sederhana ini menyebabkan langit dan bumi jatuh ke dalam kegelapan. Bahkan penjaga surgawi dan binatang guntur sepertinya menghilang pada saat ini. Di seluruh dunia, hanya ada jatuhnya pedang sederhana ini. Pedang ini sepertinya akan membuka dunia, seperti hendak merobek kekacauan dunia.
Pedang ini tidak mengeluarkan energi pedang atau energi spiritual surgawi, namun pedang sederhana ini akan mengguncang jiwa siapapun yang melihatnya. Yang pertama bereaksi adalah nenek moyang keluarga Huan. Matanya tersentak terbuka lebar, memperlihatkan ekspresi terkejut, dan dia berseru, Ini adalah hukum. Seolah-olah langit dan bumi terkoyak. Suara robekan bergema di benaknya. Langit dan bumi yang redup sepertinya benar-benar terkoyak. Bukan hanya dia, tapi Huan Fengshen menghirup udara dingin. Niat membunuh yang mengerikan datang dari pedang itu saat pedang itu jatuh. Niat membunuh menyebar dengan gila-gilaan saat merobek mata Huan Fengshen dan membekas di benaknya. Tubuh Huan Fengshen tiba-tiba menegang. Ini. Pikiran Huan Fengshen bergetar. Seolah-olah sebilah pedang baru saja menembus di antara alisnya dan keluar dari atas kepalanya. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah. Dengan kultivasi ascendan tahap akhir, dia tidak dapat melihat hukum pedang. Namun, dia dengan jelas merasakan bahwa pada saat pedang itu jatuh, sepertinya pedang itu mengandung hukum surgawi, tetapi terlebih lagi, pedang itu mengandung kekuatan untuk merobek langit. Bang bang, bang bang, bang bang. Huan Fengshen dapat dengan jelas merasakan detak jantungnya yang semakin cepat. Dia memiliki ilusi bahwa dia akan runtuh bersama dunia. Semua keturunan langsung keluarga Huan yang awalnya melihat ke langit dipenuhi dengan keterkejutan. Kejatuhan sederhana itu membuat mereka merasa seolah-olah mereka adalah bagian dari semuanya, seolah-olah jatuhnya pedang yang mengoyak sebagian dunia telah mencabik-cabik mereka juga. Mereka langsung berlumuran keringat dingin. Dengan kultivasi mereka tidak tahu mengapa hal itu terjadi, mengapa mereka memiliki perasaan seperti itu bahkan dengan formasi yang melindungi mereka. Pihak lain baru saja menurunkan pedangnya. Ketakutan akan kematian mulai menyebar saat ini. Bukan hanya mereka, bahkan mata Qian Kuizi, yang telah memperhatikan dengan inderanya, bersinar terang. Dia berada di dalam ruang rahasia rumah keluarga Qian, dan dia tiba-tiba berdiri. Hukum. Serangan pedang itu mengandung hukum. Mengejar langkah kedua adalah hukum. Langkah pertama adalah memahami langit, dan langkah kedua adalah mengubah pemahaman tersebut menjadi kekuatan hukum. Jika anak ini bukan seseorang dari kuil surgawi guntur, bagaimana dia bisa melakukan serangan pedang seperti itu? Pada saat yang sama, seorang anggota keluarga Su memperhatikan pemandangan ini. Seorang lelaki tua dari keluarga Su juga menyaksikan pertempuran di rumah keluarga Huan dengan inderanya. Sebelumnya, dia sudah mencapai kesepakatan dengan keluarga Huan untuk memberikan bantuan. Dia telah mengangkat kakinya untuk pergi, tetapi pada saat ini, dia dengan lembut menurunkannya. Gaya pedang anak ini sangat kuat. Meskipun aku tidak takut, karena dia berani menantang keluarga Huan, dia pasti sudah menyiapkan gerakannya. Pedangnya jatuh, dan pada saat ini, semua suara di dunia menghilang. Formasi keluarga Huan runtuh tanpa ada kontak nyata atau pukulan mendarat di atasnya. Setelah mencabut pedangnya, ekspresi Wang Lin pucat. Namun, tatapannya menjadi lebih dingin saat dia menatap keluarga Huan di bawahnya. Dampak Heaven Chop pada tubuh sangat besar, dan tidak ada hubungannya dengan kultivasi. Ia mengandalkan energi asal dari integrasi erat antara jiwa asal dan tubuh. Jiwa asal dan energi asal seorang kultivator ascendan digabungkan menjadi satu. Namun, Heaven Chop dapat memisahkan sebagian energi asal tersebut. Seorang kultivator ascendan hanya memiliki jumlah energi asal yang tetap, dan jika terlalu banyak energi yang hilang, kultivasi mereka akan mengalami kemunduran. Untungnya, Wang Lin memiliki ascendan kristal milik Zhou Yi, jadi dia memiliki energi asal yang lebih banyak daripada kebanyakan kultivator. Keluarga Huan benar-benar diam. Tatapan Huan Wuqing bahkan lebih suram saat dia melihat ke arah Wang Lin dan dengan dingin berkata, "Saya meremehkanmu. Untuk memiliki gaya pedang seperti itu hanya di tahap ascendan, kamu memang sangat kuat." Namun kesenjangan antara langkah pertama dan langkah kedua terlalu lebar. Jika Anda menampilkan seni pedang itu dengan kultivasi langkah kedua, itu mungkin menarik, tetapi tidak ada gunanya saat ini. Hari ini kamu menghancurkan formasi keluarga Huanku, jadi kamu pasti akan mati. Tolong, giok leluhur. Nenek moyang keluarga Huan berteriak keras. Sebuah kekuatan dahsyat tiba-tiba datang dari rumah leluhur keluarga Huan. Kekuatan ini, yang dipenuhi dengan rasa persatuan, menyebar seperti angin surgawi dan mengelilingi keluarga Huan. Sebuah batu giok emas perlahan melayang ke udara dari sebuah rumah di dekatnya. Kekuatan persatuan ini berasal dari batu giok ini. Pada saat batu giok itu muncul, seolah-olah sebuah dunia terpisah telah diukir dari planet ini. Hal ini memungkinkan rumah leluhur keluarga Huan menjadi wilayahnya sendiri.
Nenek moyang keluarga Huan menatap Wang Lin dan menyeringai. Kecuali jika terpaksa, dia tidak akan bertindak secara pribadi, karena dia terlalu takut dengan energi pedang Wang Lin. Sebelumnya, ketika dia meminta bantuan Qian Kuizi, itu membuang-buang energi pedang Wang Lin. Pembentukan keluarga Huan dimaksudkan untuk melakukan hal yang sama. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa Qian Kuizi justru akan mundur dan bukannya bertarung. Formasi keluarga dipatahkan bukan oleh energi pedang namun oleh kekuatan gabungan dari binatang guntur, boneka, dan hukum dari pedang. Sekarang dia hanya bisa mengatupkan giginya dan memanggil batu giok yang ditinggalkan oleh leluhur surgawi mereka. Giok ini berisi mantra leluhur surgawi dari alam surgawi guntur. Keluarga Huan dapat mencapai status yang mereka miliki saat ini karena batu giok dan harta yang ditinggalkan oleh leluhur surgawi. Huan Wuqing berpikir, sayangnya, harta surgawi menghilang bersama Huan Wuxiang beberapa ribu tahun yang lalu. Kalau tidak, dengan harta surgawi itu, tidak perlu memanggil batu giok itu. Kekuatan kuat dari batu giok itu seperti angin musim semi yang lembut. Itu juga mengeluarkan warna cerah. Sesaat kemudian, batu giok itu tampak meleleh, lalu berubah menjadi bentuk seseorang. Meskipun seseorang tidak dapat melihat dengan jelas ciri-ciri orang tersebut, hal itu memberikan kesan keagungan. Kekuatan batu giok langit keluarga Huan tidak dapat diprediksi. Rumor mengatakan bahwa leluhur surgawi dari keluarga Huan memiliki kultivasi yang setara dengan pencakar nirwana. Saya bertanya-tanya bagaimana utusan kuil surgawi guntur akan menangani hal ini. Namun, ini aneh. Kenapa dia tidak mengambil saja harta yang ditinggalkan leluhurnya daripada memanggil batu giok itu? Mata Qian Kuizi bersinar saat dia menyaksikan dengan inderanya. Di dalam rumah keluarga Su, lelaki tua itu tersenyum dan bergumam, harta surgawi keluarga Huan diambil oleh leluhur keluarga Huan yang lain. Nenek moyang surgawi dari keluarga Huan meninggalkan harta yang layak. Namun, dia tidak akan pernah berpikir bahwa harta karun itu akan membuat kultivator langkah kedua dari keluarga Huan terbunuh. Di dalam rumah leluhur keluarga Huan, saat batu giok itu muncul, Huan Fengshen menatap Wang Lin. Dia tidak bisa melihat sedikit pun kepanikan di wajah Wang Lin. Melihat Hua Wuqing hendak mengaktifkan mantra pada batu giok itu, Huan Fengshen memperlihatkan tatapan tegas. Dia mengambil satu langkah ke depan dan berkata dengan nada serius, "Leluhur, saya tidak akan membiarkan keluarga Huan berpartisipasi dalam masalah ini. Aku akan mengambil alih keluarga Huan dan mundur dari urusannya. Jika leluhur ingin melindungi Huan Mei ini, maka itu adalah masalah pribadi Anda. Tolong jangan menyeret seluruh keluarga Huan." Saat dia berbicara, dia mengangkat kepalanya ke arah Wang Lin dan menggenggam tangannya. "Rekan kultivator, saya adalah kepala keluarga Huan, Huan Fengshen. Seperti yang saya katakan sekarang, keluarga Huan tidak akan berpartisipasi dalam masalah ini. Itu adalah dendam pribadimu pada Huan Wuqing. Saya harap rekan kultivator dapat memahami bahwa kita tidak bersama." Nenek moyang keluarga Huan dengan dingin memandang Huan Fengshen. Sudut mulutnya menunjukkan ekspresi muram saat dia melihat ke arah keturunan langsung dan berkata, "Dan kalian?" Keturunan langsung keluarga Huan di sekitarnya semuanya merenung sejenak sebelum berjalan ke Huan Fengshen. Nenek moyang keluarga Huan tersenyum muram saat dia dengan dingin menatap kerumunan dan perlahan berkata, "Sekelompok sampah." Dengan itu, dia menatap Wang Lin. Tangan kanannya membentuk segel dan kemudian dia berteriak, "Good fortune Jade, bunuh orang ini." Sosok yang dibentuk oleh batu giok itu mulai berjalan selangkah demi selangkah menuju Wang Lin. Saat orang tersebut bergerak, energi spiritual surgawi dalam jumlah yang tak terbayangkan muncul darinya. Energi spiritual surgawi ini sangat padat dan sepenuhnya menekan energi spiritual di planet seribu ilusi. Hal ini menyebabkan ledakan bermunculan di mana-mana. Hal ini tidak hanya terjadi di sini, tetapi terjadi di seluruh dunia. Boneka penjaga langit muncul di samping Wang Lin dalam sekejap. Binatang guntur melakukan hal yang sama. Wang Lin melihat sosok yang berjalan ke arahnya. Dia merasa seperti ilusi muncul di hadapannya. Tampaknya fitur wajah orang yang berjalan ke arahnya semakin jelas. Dia dipenuhi dengan aura surgawi seolah-olah dia adalah seorang jenderal surgawi sejati. Energi spiritual surgawi memenuhi tubuh orang ini, dan rasa keagungan pun turun. Ia memandang dunia seolah-olah semua orang adalah semut. Bahkan samar-samar seseorang bisa mendengar gema lagu-lagu surgawi di sekitarnya. Nenek moyang keluarga Huan mencibir. "Junior, aku ingin melihat metode lain apa yang kamu miliki selain energi pedang." Saat ini, Liu Mei mengangkat kepalanya dan menatap Wang Lin. Matanya masih dipenuhi emosi yang kompleks.
Dia menyentuh tas pegangannya dan kemudian menurunkan tangannya. Mata Wang Lin benar-benar tenang. Dia berani datang ke sini sendirian, berani menginjakkan kaki di planet 1000 ilusi, dan berani membunuh dalam perjalanan menuju keluarga Huan. Itu semua karena ide gila yang dimilikinya. Saat ini adalah gerakan pembunuhan terkuatnya. Berpikir tentang roh kebencian di dalam mutiara penentang surga, hati Wang Lin merasakan gelombang rasa sakit. Hal-hal di dunia ini tidak bisa lepas dari karma. Penyebab karma kemarin akan menjadi akibat karma hari ini. Hanya dengan menyelesaikan karma seseorang dan membiarkan kotoran kembali menjadi tanah, membiarkan debu kembali menjadi debu, barulah sebuah siklus menjadi lengkap. Wang Lin perlahan menutup matanya. Dalam jiwa asalnya, seruan tegas bergema. Pertempuran ini sudah berakhir, aku membebaskanmu. Tawa gila keluar dari jiwa asal Wang Lin. Episode 686 Iblis Pencar muncul. Energi iblis kental yang menyebar ke seluruh dunia muncul bersama tawa ini. Energi iblis ini begitu kental sehingga menyebabkan api iblis muncul di langit. Itu segera bertabrakan dengan energi spiritual surgawi dari sosok yang berjalan mendekat. Di dalam api iblis, asap hitam tebal keluar dari atas kepala Wang Lin. Asap hitam ini mengembun menjadi sosok iblis bertanduk tunggal. Setelah muncul, ia kembali tertawa gila. Suaranya memiliki kekuatan penetrasi yang tak ada habisnya. Itu seperti lonjakan tajam yang bisa menembus dunia. Iblis yang tersebar. Wang Lin berencana untuk menyempurnakannya menjadi jiwa asal keduanya. Setelah 1 abad melakukan pemurnian, yang berhasil dilakukan Wang Lin hanyalah memperdalam kendalinya terhadapnya tetapi tidak benar-benar menyempurnakannya. Setelah jejak kendali dipasang padanya, kesadaran ilahinya tertidur, sehingga kekuatannya sangat berkurang. Kalau tidak, jika sudah benar-benar terbangun, Wang Lin akan kesulitan mengendalikannya. Saat iblis yang tersebar muncul untuk pertama kalinya, ekspresi leluhur keluarga Huan menjadi sangat pucat. Dia mundur beberapa langkah sambil menatap sosok iblis itu untuk waktu yang lama sebelum mengungkapkan ekspresi pahit. Jadi ini kartu asnya. Huan Fengshen tersentak dan merasa senang dengan keputusannya sendiri saat itu. Semua murid keluarga Huan di belakangnya merasakan hal yang sama. Jantung Qian Kuizi keluarga Qian melonjak gila-gilaan. Iblis yang tersebar ini terlalu kuat. Bahkan dengan kultivasinya, ketika dia melihat iblis yang tersebar, dia benar-benar menggigil. Terlalu menakutkan. Apa sebenarnya ini? Iblis. Tidak heran dia berasal dari kuil surgawi guntur, dia memiliki terlalu banyak kemampuan. Binatang guntur, boneka, seni pedang, dan ini. Iblis. Orang ini pastilah orang yang sangat penting di kuil surgawi guntur. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mendapatkan semua ini? Orang tua keluarga Su tergerak untuk pertama kalinya. Indera ilahinya bahkan menunjukkan sedikit kegembiraan saat dia menatap sosok iblis pencar itu. Iblis yang tersebar. Iblis tersebar yang diciptakan oleh iblis kuno. Iblis yang tersebar muncul dan mengeluarkan tawa menyeramkan setelah aumannya. Itu keluar dari kepala Wang Lin ke udara dan menjadi sosok yang sangat besar. Ia bahkan tidak melihat sosok surgawi yang datang ke arahnya tetapi mengunci tatapan tajamnya pada Wang Lin. Kultivator kecil, iblis ini akan memenuhi persetujuanmu dan membantumu dalam pertempuran ini. Tetapi jika kamu tidak melepaskanku dari jejakmu setelah ini, bahkan jika aku harus menghancurkan jiwaku, aku akan bertarung denganmu sampai mati. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia berkata, setelah pertempuran ini selesai, aku akan membebaskanmu. Bagus. Iblis yang tersebar itu tertawa, lalu tubuhnya berubah menjadi kabut dan melilit Wang Lin. Energi iblisnya berubah menjadi untaian yang masuk melalui 7 lubang Wang Lin. Dalam sekejap, aura iblis yang kuat menyebar di sekitar Wang Lin. Pada saat yang sama, dia menamparkan tas pegangannya dan baju besi iblis itu terbang keluar. Itu segera melilit Wang Lin, membentuk armor iblis seluruh tubuh yang ganas itu. Selama proses ini, Wang Lin mengungkapkan ekspresi yang menyakitkan. Namun, tatapannya menjadi lebih dingin dan ada asap hitam bergerak di matanya. Inilah sebabnya Wang Lin datang sendiri, itu karena ide gila yang dimilikinya. Jika dia ingin membunuh Liu Mei, yang dilindungi oleh leluhur keluarga Huan, itu tidak mungkin. Bahkan dengan penjaga surgawi, itu mustahil. Keluarga Huan telah ada selama bertahun-tahun, jadi mereka pasti memiliki sesuatu yang istimewa. Wang Lin secara alami memahami hal ini. Inilah sebabnya dia menyerah pada iblis tersebar yang tidak bisa dia perbaiki. Sebaliknya, dia membangunkannya dan menawarkan kebebasan untuk membuatnya bertarung demi dia. Meskipun iblis yang tersebar itu kuat, jejaknya tidak sederhana, karena ditempatkan dengan bantuan iblis kuno Beilou.
Jejak ini berisi mantra dari Beilou dan tertanam dalam di jiwa iblis yang tersebar. Bahkan dengan kekuatan iblis yang tersebar, ia tetap tidak dapat menghancurkannya dalam waktu singkat. Biasanya, saat dikendalikan oleh Wang Lin, ia hanya bisa menggunakan sebagian kecil dari kekuatannya. Namun, kali ini berbeda. Di bawah panggilan Wang Lin, ia telah sepenuhnya terbangun. Karena kepribadian iblis yang tersebar, dia biasanya tidak berkomunikasi dengan Wang Lin. Namun, jejak di tubuhnya terlalu kuat, bahkan setelah terbangun sepenuhnya, itu tidak bisa meninggalkan jiwa asal Wang Lin. Bahkan jika itu terjadi, ia masih harus meninggalkan akarnya pada jiwa asal Wang Lin. Alhasil, ia membuat perjanjian dengan Wang Lin untuk kebebasannya. Bukannya dia tidak ingin menempati tubuh Wang Lin setelah bangun, tapi dengan jejak di sana, semua itu sia-sia. Sekarang Wang Lin telah memberinya kesempatan, selama ia berjuang untuk Wang Lin akan memberikan kebebasannya. Namun, karena iblis kuno Beilou, kecuali kultivasi Wang Lin mencapai tingkat tertentu, mustahil untuk melepaskan segelnya. Namun, iblis yang tersebar memiliki pemikiran lain. Selama Wang Lin memberikannya kebebasan, ia yakin bahwa ia dapat menghancurkan segel iblis kuno Beilou dalam beberapa ratus tahun. Pada saat itu, dia akan benar-benar riang. Iblis yang tersebar memasuki kepala Wang Lin. Api iblis muncul di mata Wang Lin saat dia berjalan menuju sosok surgawi. Dia tidak menggunakan mantra apapun dan langsung melayangkan pukulan ke arahnya. Wang Lin saat ini dalam keadaan terpisah. Tubuhnya dikendalikan oleh iblis yang tersebar, dan semua energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya telah berubah menjadi energi iblis dalam sekejap. Dengan jiwa iblis yang tersebar memasuki tubuhnya, semuanya menjadi energi iblis. Pukulan ini berisi kekuatan iblis yang tersebar dan kekuatan baju besi iblis. Pukulan ini berubah menjadi naga yang terbuat dari cahaya hitam saat ia menyerang sosok surgawi. Tangan kanan sosok surgawi itu membentuk segel dan menunjuk ke depan. Energi spiritual surgawi di sekitarnya segera mengembun membentuk pusaran raksasa. Ia bergegas menuju naga hitam, dan dalam sekejap, keduanya berubah menjadi ketiadaan. Sosok surgawi itu menarik tangannya dan membuka tangannya. Masing-masing tangannya memiliki segel yang berbeda, dan energi spiritual yang tak ada habisnya berkumpul di sini dari seluruh planet seribu ilusi. Melalui metode misterius, energi spiritual diubah menjadi energi spiritual surgawi. Energi spiritual surgawi ini terlalu padat. Seolah-olah itu menjadi padat dan kemudian mengembun seperti orang gila di atas tangan kanan sosok surgawi itu. Dalam sekejap mata, tiba-tiba ada celah dalam siklus energi spiritual di planet seribu ilusi. Saat ini, planet seribu ilusi tidak memiliki energi spiritual. Seluruh energi spiritual diubah menjadi energi spiritual surgawi, dan membentuk bola putih susu di atas telapak sosok surgawi. Metode ini menyebabkan mata Wang Lin menyipit, tetapi iblis yang tersebar mengendalikan tubuhnya tersenyum dingin. Mantra transformasi surgawi belaka. Itu hanya mantra dari cabang klan iblis kuno, dan kamu berani menampilkannya di hadapanku. Mata Wang Lin tenang, tapi energi iblis di sekitarnya menjadi lebih kuat. Di bawah kendali iblis yang tersebar, dia menunjuk ke langit dengan tangan kanannya dan berkata, "Iblis kuno." Kedua kata ini diucapkan dalam bahasa tatanan kuno. Saat ini, tangan kanan Wang Lin membentuk cakar dan dikelilingi oleh api iblis. Nyala api meninggalkan tubuhnya dan membentuk cakar iblis raksasa yang panjangnya beberapa puluh kaki. Menjangkau bumi di bawahnya, Wang Lin berbicara sekali lagi dengan kata-kata tingkat kuno. Ekstrak jiwa planet ini. Pada saat ini, planet seribu ilusi bergetar dan aura kuno mulai muncul. Genggaman iblis yang tersebar mampu menarik jiwa planet Tousan Illusion. Jika Anda menggunakan semua energi spiritual di planet ini, maka saya akan menggunakan jiwa planet ini. Mari kita lihat mana yang lebih kuat. Iblis yang tersebar itu tertawa dan melepaskan api iblis dalam jumlah yang mencengangkan. Meskipun tubuhnya dikendalikan oleh iblis yang tersebar, Wang Lin masih memiliki koneksi langsung ke tubuhnya. Ini memberinya kesan yang sangat mendalam tentang mantra ekstraksi jiwa planet iblis kuno dan memungkinkan dia memperoleh pencerahan. Episode 687 melahap. Ini bukan pertama kalinya Wang Lin melihat mantra ekstraksi jiwa. Kembali ke tanah roh iblis, dia melihat keserakahan mengeluarkan gunung surgawi dan mengambil jiwa gunung itu. Pemandangan saat itu sangat mengejutkannya. Mantra semacam ini sangat kuat dan bukan sesuatu yang bisa dikendalikan dan dikuasai oleh para kultivator biasa.
Sekarang dia dapat secara pribadi merasakan iblis yang tersebar mengendalikan tubuhnya dan mengeluarkan jiwa planet ini. Dia dapat melihat bahwa mantra ini jutaan kali lebih dalam daripada mantra keserakahan. Segala sesuatu di dunia ini, bahkan setiap helai rumput pun, mempunyai kehidupan, dan itu berarti mereka mempunyai jiwa. Jiwa-jiwa ini sangat sulit dipahami dan tidak mungkin dilihat, namun dapat dirasakan dengan jelas. Misalnya, jika manusia melihat ke puncak yang tinggi, dia merasakan keterkejutan dan tekanan. Tekanan tersebut datang dari jiwa gunung. Mata manusia hanya bisa melihat gunung, sedangkan tekanan jiwanya hanya bisa dirasakan. Jika gunung dan sungai pun memiliki jiwa, tentu saja planet kultivasi yang dipenuhi energi spiritual juga demikian. Sangat berbeda dengan saat energi spiritual diambil. Kali ini planetnya tidak bergetar sedikit pun, namun aura yang sangat kuno muncul dan perlahan menyebar seolah-olah planet tersebut telah terbangun. Aura kuno ini bukanlah sesuatu yang bisa terbentuk hanya dalam waktu ratusan ribu tahun. Itu adalah sesuatu yang perlahan terbentuk selama bertahun-tahun tanpa suka atau duka. Aura ini hanya mengandung rasa inklusi. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, hal ini mencakup segala sesuatu di planet ini. Iblis yang tersebar mengendalikan tubuh Wang Lin dan mengulurkan tangan kanannya. Auranya mulai berkumpul di telapak tangannya seperti orang gila, dan dalam sekejap mata, berubah menjadi kabut abu-abu. Aura kuno terus menyatu dengan kabut abu-abu dan memadat. Ledakan yang terdengar seperti sambaran petir datang dari kabut kelabu. Mungkin itu hanya ilusi, tetapi pada saat ini, Wang Lin merasa planet seribu ilusi tiba-tiba kehilangan vitalitasnya. Rerumputan layu, sungai menghilang, dan puncaknya retak. Dengan kabut abu-abu di tangan, iblis yang tersebar itu tertawa dan kemudian menyerang langsung ke arah sosok surgawi. Iblis yang tersebar itu bergerak seperti kilat dan mendekati sosok surgawi dengan jiwa planet seribu ilusi. Wang Lin merasa tubuhnya telah menyatu dengan jiwa planet seribu ilusi. Serangan ini bukan dengan kekuatannya sendiri tetapi dengan kekuatan seluruh planet. Sosok surgawi juga mengambil langkah maju dengan seluruh energi spiritual surgawi yang diubah dari seluruh energi spiritual di planet seribu ilusi. Ia melambaikan tangannya dan menyerang langsung ke arah iblis yang tersebar. Dua mantra yang tak terbayangkan mendekat dan mendekat hingga akhirnya bertabrakan. Ledakan, ledakan, ledakan. Raungan menggelegar bergema di seluruh planet. Pada saat ini, sekitar 30 hingga 40% pembuluh darah roh di planet seribu ilusi runtuh. Hal ini menghasilkan gelombang kejut yang kuat yang menyebar ke segala arah. Dampak dahsyatnya menyebabkan seluruh anggota keluarga Huan segera mundur. Mereka mulai mengaktifkan energi spiritual atau surgawi di dalam tubuh mereka. Mereka merasa jika tidak melakukan hal tersebut, dampaknya akan menyebabkan tubuh mereka roboh. Sosok surgawi itu tiba-tiba runtuh menjadi asap dan mulai menghilang. Pada saat itu benar-benar hilang, sepotong batu giok muncul. Saat batu giok itu muncul, serangkaian suara berderak datang darinya. Batu giok itu pecah dan berubah menjadi debu dengan semua anggota keluarga Huan menyaksikannya. Namun, pada saat batu itu pecah, seberkas cahaya putih keluar dari batu giok tersebut. Cahaya putih membentuk layar cahaya yang menutupi segala sesuatu dalam jarak 5 km. Wajah leluhur keluarga Huan pucat. Keluarga tersebut telah menyampaikan pesan ini, jika gioknya pecah, akan ada satu mantra pertahanan lagi yang tersisa. Namun, mantra ini sangat lemah. Nilai satu-satunya adalah memberi keluarga Huan waktu di saat krisis untuk melarikan diri, menyerah, bunuh diri, atau meninggalkan kata-kata terakhir mereka. Tangan kanan iblis yang tersebar bergetar dan kemudian jiwa planet seribu ilusi menghilang. Aura kuno menyatu kembali dengan bumi dan perlahan menghilang. Dermawan terbesar dalam pertempuran ini adalah Wang Lin. Pertarungan menggunakan mantra semacam ini adalah sesuatu yang tidak pernah bisa diharapkan oleh seseorang dengan tingkat kultivasinya. Itu sepenuhnya berada di atasnya. Entah itu sosok surgawi atau iblis yang tersebar, keduanya memiliki kekuatan kultivator langkah kedua. Bagi Wang Lin, pertempuran ini seolah-olah telah membuka pintu yang tertutup rapat baginya. Pada saat ini, celah kecil muncul di pintu, memungkinkan dia untuk melihat level berikutnya. Itu memungkinkan dia untuk secara pribadi merasakan kekuatan dari langkah selanjutnya. Ini adalah kekuatan langkah kedua. Dibandingkan dengan keserakahan, nenek moyang keluarga Huan, Qian Kuizi, yang semuanya juga berada di langkah kedua, jelas bahwa mereka baru saja memasuki langkah kedua. Langkah kedua dari kultivasi terlalu menakutkan. Pikiran Wang Lin terguncang. Selama pertempuran ini, iblis yang tersebar memberinya manfaat yang tak terbayangkan dengan mengendalikan tubuhnya.
Iblis yang tersebar hanya menggunakan satu mantra, tapi mantra yang satu ini diaktifkan melalui tubuh Wang Lin. Segala sesuatu yang tersembunyi ketika melihat dari luar ditampilkan dengan jelas di hadapan Wang Lin. Ini termasuk cara energi spiritual surgawi bergerak di dalam tubuhnya dan aura yang memerintah saat mengeluarkan jiwa. Semua ini membuka celah besar di pintu yang menghalangi jalan Wang Lin menuju langkah kedua. Wang Lin belum pernah ingin mencapai langkah kedua seperti yang dia lakukan sekarang. Bahkan pengawal surgawiku bahkan tidak bisa menahan satu serangan dari salah satu mantra ini. Langkah kedua dalam kultivasi sangat kuat. Setiap pertempuran dapat dengan mudah meruntuhkan planet kultivasi. Ini sangat mirip dengan pemandangan yang saya lihat ketika saya menerima warisan Dewa Kuno. Bukan hanya dia, bahkan anggota keluarga Huan semuanya tampak tercerahkan setelah pertempuran tersebut. Seolah-olah dunia baru terbuka bagi mereka. Namun, dibandingkan dengan Wang Lin, keuntungan mereka tidak signifikan. Peluang seperti ini terlalu langka. Di dunia ini, berapa banyak kultivator langkah kedua sekuat Ling Tianhou yang akan mendatangi seseorang dan bertarung dengan seseorang yang juga berada di langkah kedua? Jika para kultivator langkah kedua benar-benar perlu bertempur dengan serius, mereka akan datang sendiri. Mereka jarang bertarung dengan mengendalikan tubuh orang lain. Iblis yang tersebar mengendalikan Wang Lin untuk melihat ke bawah ke layar cahaya energi spiritual surgawi dan mendengus ringan. Tangan kanannya mengepal dan dia melayangkan pukulan. Hanya pukulan biasa yang menyebabkan ledakan sonik. Pukulan ini membawa energi iblis yang kental saat jatuh ke layar cahaya. Gemuruh gemuruh gemuruh. Retakan muncul di layar cahaya, tapi tidak runtuh. Di bawah layar cahaya, wajah leluhur keluarga Huan pucat pasi. Huan Fengshen berkata dengan nada serius, "Leluhur, serahkan Liu Mei." Dia menghela nafas. Meskipun pihak lain hanyalah seorang kultivator ascendan, harta magis dan mantranya terlalu kuat, terutama setelah iblis muncul. Bahkan jika kultivasi leluhur tidak jatuh, leluhur tetap tidak akan menjadi tandingannya. Nenek moyang keluarga Huan melihat ke arah Huan Fengshen tidak jauh dan menarik pandangannya. Dia kemudian dengan murung menatap Liu Mei. Nenek moyang keluarga Huan ragu-ragu sejenak dan perlahan berkata, "Liu Mei." Namun, sebelum dia selesai berbicara, Liu Mei menatapnya dengan mata indahnya. Dia menggerakkan rambut yang berserakan di belakang kepalanya dan dengan lembut berkata, "Tuan, jika Liu Mei pergi, saya pasti akan mati." Ledakan. Layar cahaya energi spiritual surgawi bertahan dari serangan iblis yang tersebar dan bahkan lebih banyak lagi retakan yang muncul. Saat layar cahaya akan runtuh, tawa arogan iblis yang tersebar datang dari luar. Ekspresi nenek moyang keluarga Huan muram. Dia hanya tidak mau menyerahkan Liu Mei seperti ini. Namun, jika dia tidak menyerahkannya sekarang, begitu iblis yang tersebar itu turun, mustahil baginya untuk melawannya dengan kekuatannya sendiri. Keluarga Qian tidak mau membantunya, dan keluarga Su telah berjanji untuk membantu tetapi masih belum muncul, jadi jelas ada sesuatu yang salah. Saat ini dia hanya bisa bergantung pada dirinya sendiri. Matanya menjadi dingin saat dia menatap Liu Mei dan berkata, "Liu Mei, karena kamu akan mati jika keluar, mengapa kamu tidak menyerahkan domainmu kepada orang tua ini? Dengan bantuan domain Anda, saya dapat menyelesaikan dao iblis surgawi tanpa identitas saya, dan kemudian saya mungkin memiliki peluang." Dia mengambil Liu Mei sebagai muridnya karena dia telah menunjukkan jejak dao iblis surgawi 10.000 ilusi. Nenek moyang keluarga Huan pernah meninggalkan dua mantra domain. Mereka dengan hormat adalah dao iblis surgawi dan dao tanpa identitas. Namun, dao iblis surgawi terlalu sulit, jadi hingga hari ini, tidak ada seorang pun di keluarga Huan yang berhasil mempelajarinya. Kedua mantra ini sebenarnya terpisah dari satu domain. Domain itu adalah dao iblis surgawi tanpa identitas. Dao iblis surgawi tanpa identitas ini terbentuk sebelum alam surgawi runtuh. Nenek moyang celestial keluarga Huan telah terjerat dengan iblis surgawi, dan setelah bergabung dengannya, dia memperoleh pemahaman dalam bidang ini. Namun, para dewa tidak mengolah domain, jadi dia mengambil pemahaman ini dan menghadiahkannya kepada keturunannya. Setelah keluarga Huan kehilangan perlindungan mereka ketika alam surgawi runtuh, mereka mampu mempertahankan tempat mereka dengan kuat karena dao iblis surgawi tanpa identitas. Namun, kejayaan mereka sudah tidak ada lagi. Karena domain 10.000 iblis surgawi milik Liu Mei, Huan Wuqing tergoda. Untuk membuatnya lebih mudah untuk melahapnya nanti, dia menurunkan kultivasinya sendiri untuk mengubah garis keturunannya. Dia juga mempercepat kultivasinya. Meskipun hal ini tidak akan menghentikannya untuk meningkatkan tingkat kultivasinya, hal ini membuatnya hanya mampu mencapai tahap yin dan yang.
Hasilnya, dia akan berada dalam kendali penuhnya dan tidak akan menimbulkan masalah apapun saat dia melahapnya di masa depan. Dia telah menghitung semuanya dan hanya perlu menunggu Liu Mei mencapai tahap Yin dan Yang. Kemudian, setelah domainnya mengalami transformasi dan menjadi Dao Iblis Surgawi 10.000 ilusi yang sebenarnya, dia akan melahapnya dan mengolah domain sebenarnya dari keluarga Huan, Dao Iblis Surgawi tanpa identitas. Namun, semua ini dihancurkan sepenuhnya oleh Wang Lin, seseorang yang muncul entah dari mana. Daripada menyerahkan Liu Mei, dia mungkin lebih baik melahapnya sekarang dan masih mendapatkan jejak Dao Iblis Surgawi 10.000 ilusi. Di masa depan, dia hanya harus rajin memahami Dao dan mungkin suatu hari dia akan mencapai Grand Dao. Dengan pemikiran ini, Huan Wuqing menatap Liu Mei, dan matanya menunjukkan tatapan aneh. Mata Liu Mei tenang. Dengan kecerdasannya, dia telah melihat beberapa petunjuk ketika mereka berada di sistem bintang aliansi. Dia tahu bahwa tidak ada seorang pun yang menunjukkan kebaikan kecuali terhadap orang yang dicintainya. Kalaupun ada, pasti ada tujuan di balik itu semua. Namun, kekuatan Huan Wuqing bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Dia hanya bisa berpura-pura tidak tahu dan dibawa ke sistem bintang seluruh langit dan menerima ritual garis keturunan. Sejak Huan Wuqing bersedia merusak kultivasinya untuk membantunya mencapai puncak tahap akhir Ascendan, dia yakin bahwa Huan Wuqing ini memiliki motif mendalam di balik semua ini. Namun, dia tidak berdaya untuk melawan. Dengan status sebelumnya sebagai murid Suzaku, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui kerugian dari meningkatkan level kultivasi seseorang secara paksa? Liu Mei dengan lembut berkata, kamu harus berjanji padaku dua hal. Episode 688 biarkan kotoran kembali menjadi kotoran, biarkan debu kembali menjadi debu. Huan Wuqing mengangkat kepalanya untuk melihat layar cahaya dan dengan cepat berkata, bicaralah. Jika Dao Iblis Surgawi 10.000 ilusi Liu Mei sudah lengkap, maka dia bisa melahapnya saja. Namun, daunnya belum lengkap, jadi jika dia tidak mau melepaskannya, kemungkinan besar daunnya akan runtuh sebelum dia berhasil melahapnya. Liu Mei dengan lembut berkata, hal pertama adalah membantuku membunuh Wang Lin. Tatapannya menembus layar cahaya ke arah Wang Lin. Matanya menunjukkan jejak kebencian yang sangat kompleks. Bahkan hingga saat ini, kebenciannya pada Wang Lin masih memenuhi hatinya. Kebencian semacam ini adalah sesuatu yang bahkan dia sendiri rasakan agak tidak nyata. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia tidak bisa melupakan masa muda yang dia lihat beberapa ratus tahun yang lalu di Sekte Heng Yue. 1. Sekte pertama Wang Lin bergabung. Yang tidak bisa dia lupakan lagi adalah kelembutan Wang Lin terhadap Li Muwan. Masalah di makam Suzaku itulah yang benar-benar menyulut kebenciannya. Setelah dia meninggalkan planet Suzaku dan mengetahui bahwa dia hamil, kebenciannya menjadi semakin kuat. Namun, domain 10.000 ilusi kejamnya membuatnya tidak bisa membedakan siapa dirinya yang sebenarnya. Pada akhirnya, kekejaman dan sentimen masih berupa emosi. Perbedaan di antara mereka sangat kecil, tetapi jaraknya sangat jauh. Emosi yang sangat kompleks ini membuatnya bahkan tidak bisa mengatakan apa yang sebenarnya. Hal ini membuatnya selalu merasakan emosi yang sangat kompleks, terutama saat dia melihat anaknya. Tanpa ragu-ragu, leluhur keluarga Huan dengan tegas berkata, baiklah, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda mencapai hal ini. Hal kedua, jika kamu tidak bisa membunuh Wang Lin, maka berikan dia tas pegangan ini. Liu Mei mengeluarkan tas berisi pegangan dari dadanya. Dia mengungkapkan sedikit kelembutan saat dia melihat tas itu. Nenek moyang keluarga Huan mengerutkan kening tapi masih mengangguk. Iblis yang tersebar mengendalikan tubuh Wang Lin dan mendaratkan pukulan demi pukulan di layar cahaya. Saat riak dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di layar cahaya, iblis yang tersebar itu tertawa dan berteriak, hancurkan. Setelah satu kata itu, suara cermin jatuh dan retak terdengar, namun suaranya diperbesar beberapa ribu kali. Suara ini bergema di seluruh langit dan bumi. Mantra pelindung terakhir yang ditinggalkan oleh leluhur keluarga Huan telah hancur. Ketika iblis yang tersebar mendekat, ia mengeluarkan energi iblis dalam jumlah besar yang menyebar ke seluruh dunia. Dalam energi iblis, Wang Lin bisa melihat Liu Mei duduk di tanah dengan leluhur keluarga Huan di belakangnya. Nenek moyang keluarga Huan memejamkan mata dan tangannya di dahi Liu Mei. Nenek moyang keluarga Huan mengeluarkan aura aneh. Iblis yang tersebar itu terkejut. Saat ini, leluhur keluarga Huan tiba-tiba membuka matanya. Matanya menunjukkan sedikit warna abu-abu, dan dalam sekejap, dia terbang ke udara. Seluruh tubuhnya seperti asap, memberikan kesan ilusi.
Iblis yang tersebar itu memandangnya dengan penuh perhatian dan kemudian berkata, dengan senyuman yang bukan senyuman, "Anak kecil, metode kultivasimu cukup bagus. Ini sebenarnya berisi sedikit kultivasi iblis kuno saya." Pandangan Wang Lin bukan pada leluhur keluarga Huan tetapi pada Liu Mei. Matanya terpejam, dan auranya benar-benar hilang. Dia tidak tahu apa yang dia rasakan. Wang Lin masih belum menarik inderanya. Nenek moyang keluarga Huan bagaikan asap yang mengembun di udara. Cahaya abu-abu di matanya sangat kuat. Dia menarik napas dalam-dalam dan dengan tenang melihat iblis yang tersebar mengendalikan Wang Lin dan perlahan berkata, "Saya hanya punya satu mantra. Apakah kamu berani mengambilnya?" Iblis yang tersebar itu tertawa dan berkata, "Tunjukkan padaku." Nenek moyang keluarga Huan memejamkan mata. Dia telah menyerap wilayah kekuasaan Liu Mei dan memulihkan energi spiritual surgawi yang telah dia berikan padanya. Meskipun kultivasinya belum sepenuhnya pulih seperti sebelumnya, tidak banyak perbedaan. Namun, dia tidak percaya diri menghadapi iblis tersebar yang menyatu dengan Wang Lin. Bahkan jika dia ingin lari, dia tidak akan bisa lepas dari mantra iblis. Itulah mengapa dia menggantungkan semua harapannya pada jejak dao iblis surgawi di tubuhnya. Setelah melahap domain Liu Mei dan menggabungkannya dengan miliknya, dia akhirnya menghasilkan jejak dao iblis surgawi tanpa identitas, tapi jumlahnya terlalu sedikit. Aura aneh keluar saat leluhur keluarga Huan menutup matanya. Dia mengungkapkan ekspresi menyakitkan dan tubuhnya dengan cepat layu. Dalam sekejap mata, dia tampak telah berubah menjadi kerangka. Tak lama kemudian, bahkan tulangnya meleleh dan hilang sama sekali. Akhirnya nenek moyang keluarga Huan lenyap sama sekali, meninggalkan tas pegangan. Itu karena dao leluhur keluarga Huan sehingga tidak menghilang dan melayang ke tanah. Asap abu-abu tebal menyebar pada saat tubuhnya menghilang. Jiwa asal nenek moyang keluarga Huan ada di dalam. Gas abu-abu bergejolak dan memasuki jiwa asalnya, menyebabkannya secara bertahap menjadi lebih transparan. Akhirnya, seolah-olah jiwa asalnya akan menghilang, tetapi pada saat ini, perasaan krisis yang kuat muncul di hati Wang Lin. Namun, iblis yang tersebar itu memperlihatkan tatapan yang sangat tertarik dan berkata, "Mantra ini menarik, sangat menarik. Dao iblis surgawi tanpa identitas yang sebenarnya akan sepenuhnya menjadi iblis surgawi tanpa identitas. Setiap kehidupan di dunia bisa menjadi iblis dan karenanya tidak memiliki identitas. Mengumpulkan niat jahat semua makhluk dan memasukkannya ke dalam dao iblis surgawi tanpa identitas akan memungkinkan seseorang menjadi iblis surgawi yang riang." Tubuh leluhur keluarga Huan menghilang dan jiwa asalnya tidak menjadi apa-apa. Saat ini, ilusi yang tak terhitung jumlahnya muncul dari segala arah. Gelombang aura menakutkan datang dari ilusi ini. Masing-masing dari mereka tidak lebih lemah dari kultivator tahap Yin dan Yang, beberapa dari mereka bahkan lebih kuat. Mantra dao iblis surgawi tanpa identitas sangat mengejutkan, dan mantra itu belum menunjukkan kekuatan aslinya. Ini hanyalah permulaan. Namun, pada saat ini, asap hitam tiba-tiba keluar dari kepala Wang Lin. Iblis yang tersebar bergegas keluar dari tubuh Wang Lin dan melompat keluar sambil tertawa gembira. Pada saat yang sama, ia membuka mulutnya dan mulai menelan. Dalam sekejap, sebagian besar ilusi dilahap olehnya. Nutrisi yang bagus. Anda, anak-anak kecil, sangat cocok dengan selera iblis ini. Anda tentu tahu apa yang harus dibawa untuk menghormati iblis ini. Jika bukan karena aku sudah membuat janji, aku benar-benar tidak ingin membunuhmu. Iblis yang tersebar itu tertawa dan melahap seteguk lagi. Tanpa iblis yang tersebar, Wang Lin mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Dalam sekejap, dia tiba di tanah dan dengan satu langkah dia berdiri di depan Liu Mei. Mata Liu Mei sudah tertutup dan tidak ada vitalitas tersisa di tubuhnya. Kultivasinya telah mencapai tahap ascendan, yang berarti jiwa asal dan wilayah kekuasaannya telah menyatu. Melahap wilayah kekuasaannya berarti melahap jiwa asalnya juga. Di sisi lain, ketika iblis yang tersebar terus melahap, semua ilusi akhirnya lenyap. Di udara, leluhur keluarga Huan yang hampir ilusi mengembun sekali lagi dan wajahnya dipenuhi kepahitan. Dia hanya memiliki sepotong dao iblis surgawi tanpa identitas. Jika domain Liu Mei selesai, dia akan menjadi iblis surgawi tanpa identitas sejati dan tidak akan menjadi nutrisi iblis yang tersebar. Setelah menghela nafas, tubuh leluhur keluarga Huan bergerak dan bersiap untuk melarikan diri. Iblis yang tersebar itu tertawa dan energi iblisnya menyebar. Nenek moyang keluarga Huan terbungkus di dalam dan dimakan oleh iblis yang tersebar. Boneka kecil Wang Lin, iblis ini telah memenuhi janjinya. Iblis yang tersebar tiba-tiba berbalik dan dengan murung menatap Wang Lin.
Kemudian ia mengambil satu langkah menuju kehampaan dan menghilang tanpa jejak. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi, anggota keluarga Huan semuanya diam. Segala sesuatu yang terjadi hari ini sangat mengejutkan mereka dan membuat mereka sangat menghormati Wang Lin. Wang Lin dengan tenang menatap Liu Mei yang terpejam. Untuk waktu yang lama, dia tidak berbicara. Huan Fengshen ragu-ragu sejenak sebelum melangkah maju dan berkata, "Rekan kultivator, sebelum Liu Mei pergi, dia membuat kesepakatan dengan Huan Wuqing. Jika dia tidak bisa membunuhmu, dia harus memberimu sekantong pegangan." Wang Lin mengangkat kepalanya dan pandangannya tertuju pada tas pegangan yang jatuh ketika Huan Wuqing kehilangan tubuhnya. Dia melambaikan tangannya dan tas itu mendarat di tangannya. Ada pil dan sepotong batu giok di dalamnya dan tidak ada yang lain. Memegang batu giok, indera ilahi Wang Lin masuk ke dalam. Pil itu penangkal kekesalan anak. Gabungkan dengan seorang kultivator petir, sebagian besar kebencian dapat dihilangkan. Saat itu, guru menyuruh saya untuk meninggalkan bayangan saya di hati Anda. Saat itu, saya tidak bisa melakukannya. Namun, sekarang saya bisa melakukannya. Angin musim semi yang lembut bertiup, menyapu sebagian debu di tanah. Angin sepoi-sepoi bertiup ke tubuh Liu Mei. Pecahan berbentuk berlian perlahan-lahan terbang dari dahi Liu Mei dan mengikuti angin. Pada saat yang sama, lebih banyak pecahan keluar dari tubuh Liu Mei dan terlempar. Akhirnya, seluruh tubuhnya berubah menjadi potongan-potongan seperti kupu-kupu. Mereka semua terperangkap oleh angin saat mereka hanyut jauh bersama angin. Seolah-olah sosok Liu Mei muncul di langit. Dia melihat ke bawah ke bumi, memainkan rambutnya, dan tersenyum. Dia melangkah semakin jauh sampai dia mencapai tepi cakrawala. Wang Lin mengangkat kepalanya saat dia melihat ke langit dan tetap diam. Di atas hidup dan mati adalah karma. Penyebab karma di masa lalu akan menimbulkan akibat karma di masa kini. Biarlah kotoran kembali menjadi tanah, biarkan debu kembali menjadi debu. Semua ini hanyalah penggalan kenangan masa lalu. Mimpi yang belum pernah terbangun. Wang Lin menghela nafas sambil berbalik dan pergi. Apakah dia benar-benar mati? Saat Wang Lin pergi, dia tidak melanjutkan pertanyaan ini. Apakah Liu Mei benar-benar mati atau tidak, tidak penting lagi. Debu telah mengendap dan kotoran kembali ke bumi. Punggung Wang Lin berangsur-angsur menghilang dari pandangan keluarga Huan sampai dia menghilang sepenuhnya di cakrawala. Yang tersisa hanyalah kenangan yang tersisa dari generasi ke generasi keturunan keluarga Huan. Wang Lin tidak memusnahkan keluarga Huan. Dia sangat lelah, sangat lelah. Yang lelah bukanlah tubuhnya, melainkan hatinya. Dia telah mengalami terlalu banyak pengalaman selama 800 tahun berkultivasi. Di planet Ranyun di desa Bulan Jatuh, ada satu keluarga tambahan. Keluarga ini sangat aneh. Hanya ada 2 orang. Salah satunya adalah seorang pemuda yang tampak muda dengan aura kuno dan seorang bayi. Pada saat yang sama, di sistem bintang seluruh langit, keserakahan berkeliaran dengan ekspresi suram. Terlalu banyak batasan pada tubuhnya, sampai-sampai setiap kali dia memikirkannya, kulit kepalanya akan mati rasa dan jantungnya menjadi dingin. Wang Lin terkutuk, jika aku tidak dapat menemukannya segera, salah satu batasan di tubuhku akan aktif dan aku akan mati tanpa pemakaman. Episode 689. Jangan pernah berkultivasi dalam hidupmu. Langit berwarna biru bagaikan gulungan sutra satin yang terhampar. Beberapa awan putih seperti hiasan yang membuat sutra biru semakin indah. Di bawah Gunung Kuilian, sebuah sungai kecil mengalir ke bawah. Itu memanjang beberapa kilometer sebelum memasuki sungai besar. Di tempat ini terletak sebuah desa pegunungan yang subur dan penuh kehidupan. Dulu, air di sungai ini manis dan terkadang awan muncul di puncak Kuilian. Jika seseorang bisa bernapas di awan, konon tubuhnya akan menjadi sangat sehat dan tidak sakit selama 10 tahun. Suara seorang pemuda datang dari desa pegunungan. Pemuda ini berusia sekitar 14 atau 15 tahun dan terlihat sangat tidak sopan. Saat ini, dia sedang berbicara dengan 7 atau 8 anak sebelum dia tentang apa yang terjadi 5 tahun lalu. Lihat aku, pernahkah aku sakit selama bertahun-tahun ini? Itu karena ayahku mengajakku menghirup awan. Rasanya, nyaman sekali. Pemuda itu sangat bangga ketika dia memberi isyarat dan berbicara dengan jelas. Di sampingnya, 7 atau 8 anak semuanya membuka mata lebar-lebar, memperlihatkan ekspresi kegembiraan. Jelas sekali mereka semua asyik dengan cerita itu dan berharap bisa menyedot awan itu. Wang Ping, di antara kami semua, kaulah yang paling perlu menyedot seteguk. Sayangnya, setelah kakek surgawi menjadi marah, awan itu menghilang.
Jika penyakit itu masih ada dan ayahmu merawatmu, kamu tidak akan sakit selama 10 tahun. Pandangan pemuda itu tertuju pada seorang anak laki-laki di antara kerumunan. Anak laki-laki ini berusia sekitar 5 atau 6 tahun. Wajahnya pucat dan tubuhnya lemah. Dia jauh lebih pendek dibandingkan anak-anak lainnya, tapi dia sangat tampan. Jika bukan karena penampilannya yang sakit-sakitan, dia akan terlihat secantik boneka porselen. Dia mengenakan sweater, dan matanya dipenuhi kegembiraan saat dia berkata, "Saudara Zhou, saya akan meminta ayah saya untuk membawa saya ke sana begitu saya tiba di rumah." Pemuda itu tertawa dan berkata, "Paman Carpenter Wang pandai mengukir, tapi awan di puncak Kuilian sudah hilang sekarang, jadi bagaimana dia bisa membawamu? Dengarkan aku, lebih baik kalian semua belajar dariku dan belajar seni pedang setiap hari. Ini dapat membantu memperkuat tubuh, dan ketika kita dewasa, kita dapat menjelajahi dunia persilatan." Cita-cita luhur para pemuda membuat kegembiraan di mata anak-anak lain semakin kuat. Saat para pemuda juga heboh, berbagai panggilan datang dari desa. Pemuda itu mengangkat kepalanya dan menghela nafas. "Oke, pertemuan pencak silat hari ini sudah selesai. Setelah kita selesai makan malam, kita bisa mulai lagi." Anak-anak berhamburan dengan sedikit keengganan. Anak bernama Wang Ping berjalan menuju desa dengan kegembiraan di matanya. Dia terkadang melihat kembali ke puncak Kuilian. Saat dia berjalan, seorang pria kekar datang dari desa. Orang ini sangat besar, dan dia memegang garpu militer ditambah busur dan anak panah dan seekor rusa tergantung di bahunya. Pria kekar itu melihat anak itu dan tersenyum. "Anak kecil keluarga Wang, apakah kamu pergi bersama anak keluargaku untuk mengadakan pertemuan seni bela diri?" Anak itu dengan malu-malu mengangguk dan berkata, "Salam, Paman Zhou." Senyuman pria kekar itu semakin lebar. Dia mengusap kepala anak itu dan tertawa. "Kamu memang anak seorang pengrajin. Bukan hanya kamu lebih tampan, tapi kamu tahu lebih banyak etiket daripada anakku yang bau itu. Anda akan pulang, kan? Ayo pergi, Paman Zhou akan pergi bersamamu. Aku perlu mendiskusikan sesuatu dengan ayahmu." Anak itu dengan cepat mengangguk dan membawa pria kekar itu kembali ke rumahnya. Tak lama kemudian, sebuah rumah sederhana muncul di ujung utara desa. Anak itu berlari beberapa langkah dan berteriak, "Ayah, Paman Zhou ada di sini." Seorang pria muda keluar dari rumah. Orang ini terlihat sangat biasa dan tidak ada yang istimewa dari dirinya. Dia tidak setampan anak kecil itu. Saat berdiri bersama sang anak, banyak orang yang tidak menyangka bahwa mereka adalah ayah dan anak. Pemuda itu mengenakan pakaian linen yang kasar dan tangannya penuh lecet. Saat dia berjalan keluar pintu, dia tersenyum. "Kakak Zhou, panen hari ini kelihatannya bagus." Anak itu berlari ke kamar dan mengeluarkan roti kukus putih. Dia tiba di samping pemuda itu, menarik bangku kayu, duduk, dan mulai makan. Pria kekar bernama Zhou meletakkan rusa itu dan tertawa. "Saudara Wang, saya bertemu rusa ini saat saya sedang mendaki gunung. Panennya lumayan." Pemuda itu tersenyum tipis. Dia menyentuh kepala anak itu dan tertawa. Dengan seni bela diri kakak Zhou, tidak sulit untuk menjatuhkan seekor rusa. Pria kekar dari keluarga Zhou tertawa. "Saudara Wang, anak laki-laki di keluarga saya tidaklah kecil. Dalam 2 tahun lagi, saya akan membangunkannya rumah dan mencari menantu perempuan. Rumah ini akan segera dibangun dan hanya kekurangan 1 set furnitur. Saya harus merepotkan saudara Wang untuk ini." Wang Lin tersenyum dan berkata, "Tidak masalah. Kakak Zhou dapat yakin." Pria kekar dari keluarga Zhou tertawa. "Baiklah, rusa ini akan menjadi titipannya." Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Saat dia pergi, anak itu melompat dari bangku. Dia segera sampai di sebelah rusa dan memeriksanya ke kiri dan ke kanan. "Ayah, Paman Zhou sungguh kuat. Dia mampu berburu binatang jenis ini." Pria muda itu memperlihatkan tatapan lembut dan tersenyum. "Jangan melihatnya sekarang. Ping Er, sekarang waktunya minum obatmu." Anak itu menghela nafas. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat pemuda itu dan berkata, "Ayah, obatnya sangat pahit." Pemuda itu keluar dari kamar dengan membawa mangkuk berisi cairan putih. Cairan ini tidak berbau. Anak itu mengerutkan kening sambil meminum obatnya. Setelah dia selesai minum, wajah kecilnya mengerutkan kening. Dia segera berlari menuju tong air dan meminumnya beberapa kali sebelum akhirnya menghilangkan rasa pahit dari mulutnya. "Ayah, kapan Ping Er bisa berhenti minum obat ini?" Anak itu kembali menatap ayahnya. Ayah dan anak ini adalah Wang Lin dan Wang Ping. Tatapan Wang Lin lembut saat dia berkata dengan lembut, "Segera."
Larut malam, sinar bulan jatuh ke bumi seolah-olah lapisan sutra perak telah dilemparkan ke atas bumi. Kesejukan cahaya bulan mulai menyebar, menyebabkan desa pegunungan di bawah puncak Huilian menjadi sunyi. Selain beberapa teriakan lemah, tidak ada suara lain. Di dalam kamar, Wang Ping sudah tertidur. Meski wajah kecilnya pucat, dia tidur nyenyak. Mulutnya menunjukkan senyuman. Dia jelas sedang bermimpi indah. Wang Lin sedang duduk di sebelah Wang Ping ketika guntur melintas di antara alisnya. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya dan guntur berpindah dari alisnya ke ujung tangan kanannya. Wang Lin dengan lembut menekankan tangannya di antara alis Wang Ping. Guntur langsung mengalir ke seluruh tubuh Wang Ping. Gas hitam keluar dari tubuh anak itu dan berkumpul di kulitnya. Gas hitam itu berangsur-angsur menjadi lebih padat dan bergejolak di bawah guntur. Akhirnya, tiba-tiba ia menjauh dari tubuh anak itu dan Wang Lin dengan cepat mengangkat tangan kanannya untuk meraihnya. Semua gas hitam ditangkap dan kemudian dikondensasi menjadi bola kabut hitam. Tangan kanannya mengepal dan bola kabut hitam hancur. Wajah Wang Ping menunjukkan sedikit kemerahan. Melihat anak itu, Wang Lin menghela nafas. Dia menutupi anak itu lagi dengan spray yang ditendang lalu berjalan keluar kamar. Di dalam halaman, cahaya bulan menyinari tubuh Wang Lin. Ini memberi tubuhnya sedikit tanda kesepian di bawah sinar bulan. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri, 5 tahun. 5 tahun lalu, Wang Lin kembali ke planet Ranyun dan menetap di desa bulan jatuh. Alasan dia memilih tempat ini karena desa ini sangat mirip dengan kampung halamannya. Wang Ping adalah roh yang penuh kebencian. Berkat pil yang ditinggalkan Liu Mei dan bantuan mantra guntur Wang Lin, banyak kebenciannya telah hilang, membuatnya menjadi seperti anak normal. Namun, jika dia tidak meminum obatnya setiap hari dan dirawat oleh Wang Lin, dia akan kembali seperti semula. Ada seluruh proses untuk menghilangkan kebencian sepenuhnya. Ingatan Wang Ping telah dihapus bersih oleh Wang Lin, dan dia diberi kehidupan baru. Di dalam desa yang sepi ini, hati Wang Lin juga menjadi tenang. Dia jauh dari pembantaian dan perselisihan. Yang ada hanyalah kehidupan yang tenang seperti air. Kehidupan Wang Lin sangat stabil. Dia hidup seperti ayahnya sendiri dan bertahan hidup sebagai seorang tukang kayu. Itu adalah keinginan ayahnya. Jika dia tidak bisa lulus ujian kekaisaran, maka dia akan menjadi seorang tukang kayu dan mengikuti jejak ayahnya. Ada berbagai peralatan pertukangan di halaman. Ini adalah potret 5 tahunnya di sini. Setiap kali dia melihat Wang Ping pergi bermain dengan anak-anak, Wang Lin akan mengingat kembali saat dia seusianya. Dia akan melakukan hal yang sama dan tidak akan pulang sampai waktunya makan. Di bawah sinar bulan, langkah kaki terdengar dari luar halaman. Sosok yang mengejutkan perlahan mendekat. Anak itu tertidur. Sebuah suara kuno datang, dan setelah itu, sesosok tubuh yang sedikit bungkuk memasuki halaman. Wang Lin sedikit mengangguk tetapi tidak berbicara. Ketika sosok tua itu memasuki halaman, cahaya bulan menyinari tubuhnya. Orang ini adalah Sun Tai. Sun Tai tampak lebih tua. Wajahnya dipenuhi kerutan. Setelah Wang Lin berada di sini selama 3 tahun, Sun Tai datang. Dia seperti orang tua kesepian yang tidak ingin sendirian ketika meninggalkan dunia ini. Sun Tai memandangi rumah di bawah sinar bulan dengan mata penuh kebaikan. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia sangat mencintai anak bernama Wang Ping ini. Sun Tai mengalihkan pandangannya dan perlahan berkata, "Berapa lama kamu ingin menemani anak ini?" Aura mematikan di tubuhnya bahkan lebih kuat. Wang Lin merenung dalam diam untuk waktu yang lama sebelum menatap bulan dan dengan lembut berkata, 1 siklus reinkarnasi. Siklus reinkarnasi. Sun Tai menghela nafas dan berkata, apakah kamu tidak ingin dia menjadi seorang kultivator? Dengan kultivasi Anda dapat membiarkan anak ini memiliki jalur kultivasi yang lebih mudah. Dia bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada beberapa keturunan langsung dari keluarga kultivasi. Mata Wang Lin menunjukkan ekspresi sedih dan dia dengan lembut berkata, saya tidak akan membiarkan dia berkultivasi dalam hidupnya. Sun Tai merenung sedikit dan berkata, bakat anak ini sangat bagus. Saya tidak akan membiarkan dia berkultivasi. Pandangan Wang Lin tertuju pada Sun Tai dan dia berkata, tidak pernah. Wang Lin bertanya pada dirinya sendiri, kultivasi, apa akhir dari kultivasi? Seluruh hidupnya tidak bahagia, dan jalannya sepi. Dia tidak ingin anaknya sendiri mengalami hal itu. Kekejaman dunia kultivasi, pembantaian dan bahaya dunia kultivasi. Dia memahami semuanya dengan sangat baik. Ping Er telah mengalami banyak hal yang seharusnya tidak dia alami. Saya menamainya Wang Ping dengan harapan hidupnya damai dan aman.
Saya berharap dia menjadi manusia fana yang akan menikah dan membesarkan anak, menjalani kehidupan yang tenang. Mulai sekarang, jangan pernah membicarakan masalah kultivasi lagi. Suara Wang Lin dipenuhi dengan tekad. Itu tidak akan diubah dan tidak bisa diubah. Episode 690 melepaskan cangkangnya. Waktu berlalu dengan cepat, musim semi berlalu dan musim dingin tiba, dan 5 tahun berlalu. Musim dingin tahun ini datang lebih awal. Sebelum musim dingin tiba, salju dalam jumlah besar sudah menutupi bumi. Beberapa sisa daun mati di dahan membeku. Saat angin dingin bertiup, dedaunan layu dan salju turun bersamaan. Itu seperti umur seseorang. Meskipun dipenuhi dengan keengganan dan keengganan untuk pergi ketika angin dingin dan bersalju datang, mau tak mau mereka terbawa oleh angin sepoi-sepoi. Dalam 5 tahun ini, 5 orang lanjut usia meninggal dan 3 nyawa baru lahir. Seolah-olah siklus reinkarnasi mulai berputar sementara orang tidak menyadarinya. Sun Tai menjadi lebih tua. Rumahnya tepat di sebelah rumah Wang Lin. Rumah ini terang, tapi ada sedikit cahaya senja. Seperti manusia fana yang tahu waktunya hampir habis, dia tidak suka berdiam diri di dalam kamarnya. Dia duduk di halaman, memandang ke langit. Dia ditemani oleh kenangannya yang bersinar. Wang Ping sekarang berusia 10 tahun, tetapi dibandingkan dengan anak-anak lain di desa, dia tampak seperti baru berusia 7 atau 8 tahun. Namun, wajah mungilnya memiliki lebih banyak warna dibandingkan 5 tahun lalu. Wang Ping yang berusia 10 tahun sangat tampan, dan semua penduduk desa menyukai anak yang berperilaku baik dan cantik ini. Di antara teman-teman bermainnya, banyak gadis kecil yang memiliki niat baik terhadap putra tukang kayu. Badai salju besar ini menyebabkan hari menjadi sangat dingin. Sun Tai dengan tenang duduk di halaman. Dia mengenakan mantel tebal saat dia melihat ke langit, dan matanya dipenuhi kenangan. Di sampingnya, Wang Ping juga mengenakan mantel tebal dan menatap langit dengan bingung. Ping kenapa kamu datang ke sini untuk mengunjungi lelaki tua ini alih-alih menemani ayahmu? Mata Sun Tai dipenuhi dengan kebaikan. Dia sangat menyukai anak ini dari lubuk hatinya. Jika bukan karena Wang Lin, yang mengatakan dia tidak akan membiarkan anak ini berkultivasi, dia benar-benar akan mengajari anak ini semua yang dia tahu. Wang Ping cemberut dan berkata, dengan perasaan tidak senang, saya tidak akan kembali, Bibi Zhang ada di sana lagi. Sun Tai tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Nak, yakinlah, ayahmu tidak akan setuju. Wang Ping mengerutkan kening sambil menghitung dengan jarinya dan berkata, belum tentu. Kakek Sun, lihat berapa kali Bibi Zhang datang dalam 3 tahun terakhir. Saya terus menghitung, totalnya ada 12 kali. 12 kali, mengapa sebagian besar kakak perempuan dan bibi memperhatikan ayahku? Sun Tai tertawa ketika dia melihat keluar halaman dan tersenyum. Jangan khawatir tentang ayahmu. Lihat keluar, sepertinya putri kedua dari keluarga Zhou datang mencarimu. Wang Ping terkejut ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat keluar halaman. Dia melihat seorang gadis kecil berusia 7 atau 8 tahun dengan wajah merah perlahan mendekat. Kakak Wang, apakah kamu di sini? Suara tajam gadis itu terdengar dari luar halaman. Wang Ping mengerutkan kening dan berteriak, saya tidak di sini, kamu harus pergi. Dengan itu, dia berjalan keluar dari halaman. Dia bahkan tidak melihat ke arah gadis dengan air yang menggenang di matanya dan berlari menuju rumahnya sendiri. Sun Tai melihat ini dan tidak bisa menahan tawa. Kebaikan di matanya menjadi semakin kuat. Saat ini, Wang Lin berada dalam situasi yang berbeda dari Sun Tai. Dia mengerutkan kening saat menghadapi seorang wanita muda yang terus-menerus mengeluh. Wajahnya dipenuhi dengan senyum pahit. Wang Lin tampaknya bertambah tua selama 5 tahun ini. Itu sama seperti saat dia berubah menjadi manusia fana. Agar tidak menakuti manusia, penampilannya tidak lagi muda dan dia telah memasuki usia parubaya. Perubahan di matanya memberinya temperamen yang aneh meskipun dia baru berusia parubaya. Wanita muda itu sangat feminin. Dia memandang Wang Lin dan dengan sungguh-sungguh berkata, Saudara Wang, lihat, Wang Ping sudah berusia 10 tahun dan menjalani kehidupan yang pahit tanpa seorang ibu. Jika Anda tidak peduli dengan diri sendiri, setidaknya pikirkan tentang anak itu. Putri dari keluarga Zhao di pintu masuk desa adalah seorang gadis cantik, dan dia bersedia mengikutimu. Dia bahkan berjanji akan memperlakukan anak itu seperti anaknya sendiri. Apa yang membuat kamu tidak puas? Senyuman pahit Wang Lin menjadi semakin kuat saat dia berkata tanpa daya, masalah ini. Mari kita lupakan saja. Wanita muda itu tidak menyerah dan melanjutkan, Saudara Wang, mengapa kamu harus seperti ini?
Aku tahu kamu tidak pernah menikah lagi karena kamu mencintai Ibu Ping Er. Namun, Anda tetap harus menjalani hidup Anda. Ketika saya melihat Anda datang ke sini 10 tahun yang lalu hanya dengan membawa seorang bayi, ibu ini. Ya, saya belum menikah pada saat itu, tapi lihatlah saya sekarang. Anak saya sudah berumur 8 tahun. Tepat pada saat ini, Wang Ping tanpa ampun mendorong pintu. Dia memandang wanita muda itu dan duduk diam. Melihat wanita muda itu hendak melanjutkan berbicara, Wang Ping berteriak, "Ayah, saya lapar." Wang Lin menghela napas lega dan berkata, "Mari kita hentikan pembicaraan ini di sini." Wanita muda itu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. "Kalau tidak bersedia, tidak perlu dipaksakan. Tetapi saudara Wang, jika kamu menyukai seseorang, kamu harus ingat untuk memberitahuku." Dia memandang Wang Ping dan mengulurkan tangannya untuk mengusap kepala Wang Ping. Wang Ping mendengus dan menghindar ke belakang. Wanita muda itu tertawa. "Anak ini memiliki temperamen yang besar. Kamu harus belajar pada ayahmu. Ayahmu mempunyai sifat paling lembut di desa. Kenapa lagi menurutmu semua gadis cantik ini ingin menikah dengannya?" Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Setelah wanita muda itu pergi, Wang Ping bertanya, "Ayah, kamu?" Tanpa menunggu dia selesai berbicara, Wang Lin tersenyum dan berkata, "Anak-anak tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal ini. Bibi Zhang melakukan ini dengan niat baik. Kemarilah dan minum obatmu." Mata Wang Ping membelalak saat dia melihat ayah ini dan cemberut. Tapi dia ingin mencarikan Ping Er sebagai ibu tiri. Ayah Er Huzi menganggap Er Huzi sebagai ibu tiri. Akibatnya, Er Huzi tidak cukup makan setiap hari dan selalu dimarahi. Wang Lin tertawa, lalu dia mengusap kepala Wang Ping dan tersenyum. "Oke, aku berjanji tidak akan mencarikanmu ibu tiri, oke. Sekarang minumlah obatmu." Wang Lin dengan senang hati mengambil mangkuk itu dan meminum semua obat dalam satu tegukan. Kali ini obatnya tidak terasa pahit. Sebaliknya, ada sedikit rasa manis yang kering. Rasa manis ini datang dari hatinya, dari rasa cintanya pada ayahnya. "Ayah, dengan Ping Er menemanimu, kamu tidak akan kesepian. Tunggu sampai Ping Er besar nanti dan aku akan melayanimu sampai kamu tua." Wang Ping meletakkan mangkuknya dan dengan sungguh-sungguh memandang Wang Lin. Wang Lin tersenyum dan menepuk kepala Wang Ping. Dia berjalan keluar ruangan menuju halaman dan mulai membersihkan salju dengan sapu. Begitu dia selesai membersihkan halaman, dia mengambil peralatannya dan mulai melakukan pekerjaan pertukangan. Wang Ping memperhatikan ayahnya melalui jendela dan merenung dalam diam. Ingatannya sangat bagus, jauh lebih baik dibandingkan anak-anak lain seusianya. Dia ingat dengan jelas ketika dia secara tidak sengaja bertanya kepada ayahnya di mana ibunya berada ketika dia berumur 4 tahun. Saat itu, ekspresi ayahnya sangat aneh. Dia tidak mengerti ekspresi apa itu, tapi sekarang setelah dia dewasa, dia mengerti. Itu adalah ekspresi sedih. Dia adalah anak yang bijaksana, jadi sejak saat itu, dia tidak pernah menanyakan tentang ibunya lagi. Setelah musim dingin tiba, badai salju lebat datang silih berganti. Ketika musim dingin tiba, penduduk desa menjadi kurang aktif. Hari-hari musim dingin berlalu hari demi hari dan tak lama kemudian angin musim semi datang. Perlahan-lahan menghilangkan dinginnya musim dingin. Sekolah desa dibuka pada musim semi. Anak-anak desa belajar membaca dan menulis di sana. Hari-hari berlalu dengan tenang seperti ini. Mereka tenang seperti air tanpa riak apapun. Di antara ketenangan, sedikit kelembutan membasuh hati Wang Lin yang lelah. Saat Wang Ping tumbuh dewasa hari demi hari, Wang Lin tidak lagi terus-menerus mengejar pencerahan tetapi diam-diam memperhatikan Wang Ping dengan hati seorang ayah. Selama 10 tahun ini, kecuali saat dia mengusir kebencian Wang Ping, dia tidak menggunakan mantra lain. Seolah-olah dia sudah melupakan segalanya. Namun, saat dia melupakan segalanya, pemahaman tentang siklus hidup dan mati diam-diam terbentuk di hati Wang Lin. Seiring pertumbuhan Wang Ping, hal itu menjadi lebih mendalam. Wang Lin memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang bagian kematian dari siklus hidup dan mati, namun dia tidak memiliki banyak pemahaman tentang kehidupan. Seiring berjalannya waktu dan saat jantung daunnya menghilangkan rasa lelahnya, ia juga perlahan-lahan bergerak menuju penyelesaian. Setelah hidup dan mati yang sempurna, siklus karma akan terjadi berikutnya. Dao Wang Lin perlahan berkembang dalam kehidupan yang damai ini. Jika seorang kultivator yang kuat melihat perubahan seperti ini, mereka akan terkejut karena ini bukanlah perubahan sederhana melainkan perubahan besar dalam domain seseorang. Domain adalah pemahaman khusus yang dimiliki oleh para kultivator setelah alam surgawi hancur.
Dapat dikatakan bahwa dao yang dijalankan seorang kultivator terbentuk dari wilayah kekuasaannya. Akar dari semua ini sangat terkait dengan domain. Oleh karena itu, setiap domain hampir tetap untuk setiap kultivator, dan sangat jarang sebuah domain berkembang. Alasan Liu Mei menarik perhatian leluhur keluarga Huan adalah karena wilayah kekuasaannya menunjukkan tanda-tanda evolusi. Hal ini menyebabkan nenek moyang keluarga Huan rela menyerah mencari manik yang menantang surga dan segera membawa Liu Mei kembali ke keluarga Huan. Akar penyebab semua ini, selain ingin melahap wilayah kekuasaannya, adalah dia takut orang seperti dia akan dicuri oleh orang lain. Wang Lin saat ini sedang berjalan di jalan ini. Namun karena ia kurang memahami bagian kehidupan dari domain hidup dan mati, meskipun ia telah menunjukkan tanda-tanda berevolusi ke domain karma, namun domainnya belum berevolusi. Hasilnya, masa kini adalah momen penting dalam kehidupan Wang Lin. Bahkan bisa menentukan pencapaiannya di masa depan. Wang Lin agak memahami masalah ini. Namun, jika dia punya pilihan, dia tidak akan pernah membayar harga ini untuk kesempatan yang diimpikan semua kultivator lainnya. Musim semi berlalu dan musim gugur tiba, dan 6 tahun lagi berlalu. Waktunya Sun Tai tiba. Tampaknya datangnya lebih awal dari yang diperkirakan. Ketika dia terbaring di rumahnya sendiri, orang-orang yang ada di sana untuk mengirimnya pergi hanyalah Wang Lin dan Wang Ping. Saat ini, dia seperti dedaunan layu yang tertiup badai salju besar 6 tahun lalu. Wang Ping sudah berusia 16 tahun, dan dia mulai terlihat semakin mirip Liu Mei. Penampilan anak laki-laki seperti ini membuatnya sangat tampan. Namun, matanya murni dan menunjukkan perbedaan yang jelas antara hitam dan putih. Selama 16 tahun pertumbuhannya, dia mulai memahami banyak hal. Hal-hal seperti fakta bahwa kakek Sun sudah mengenal ayahnya sejak lama dan sangat menghormati ayahnya. Rasa hormat ini tidak pernah ditunjukkan melalui cara mereka berbicara atau di permukaan, itu datang dari tulang, dan Wang Ping dapat merasakannya dengan jelas. Wang Lin tampak lebih tua sekarang. Dia dengan tenang menatap Sun Tai dan perlahan berkata, "Sun Tai, aku akan melakukan apa yang aku janjikan padamu saat itu."